Katakan, kenapa saya dipanggil kembali? Saya melaporkan kepada Tuan Muda. Kami telah menyelidiki masalah keuangan grup Zhao. Dikatakan karena telah menunjuk pemimpin baru. Besok saya akan menemuinya. Jangan lengah. Tugas baru saja dimulai. Kamu harus menyelidiki dengan rahasia. Sebelum ada bukti yang jelas, jangan sekali-kali mengungkapkan yang gelap. Aku akan mencari identitas yang tepat untuk diriku sendiri. Ayah, tenang saja. Aku sudah mengatur agar kamu menjadi kurir di Departemen Pengantaran Grup Zhao. Ini akan memudahkanmu untuk mengumpulkan informasi. Qin Guanjie, selamat pagi. Mulai hari ini, pengantar makanan dilarang masuk gedung. Mulai hari ini, pengantar makanan tidak boleh masuk ke meja depan gedung. Kamu ngapain di sini? Siapa yang membiarkan dia masuk? Tapi Tuan Chen, aturan ini adalah keputusan dari departemen Anda. Masih berani membela diri. Dan dia sudah terdaftar untuk bertemu. Dengan pakaian seperti ini, siapa yang dia temui? Jika barang pelanggan hilang, siapa yang bertanggung jawab? Kau dan dia silakan pergi. Tuan Chen, bagaimana ini? Apakah saya masih perlu mengantarkan Anda pergi? Mendapatkan keuntungan dari pengantaran tetapi mendiskriminasi pengantar. Sembarangan memecat karyawan. Siapa yang memberimu keberanian? Haha. Sungguh luar biasa. Kau hanya seorang pengantar makanan. Tidak bisa mengubah apapun. Katakan padamu, di sini aku adalah raja. Tutup mulutmu. Hati-hati, dia akan menolak untuk menerima pesanan kita di masa depan. Ini benar-benar pendapatan yang tidak sedikit. Dia mana punya semangat itu. Kemarin baru saja memakai topi besar. Hari ini masih saja menatap dengan sinis. Sepertinya di sini kamu yang berkuasa. Ya. Kamu. Hari ini semua harus pergi dari sini. Kecuali kalau kamu berlutut dan memohon ampun. Kamu di bawah atap rumah orang. Minta maaf saja. Masih berani bicara seperti ini. Seperti orang pengecut ini. Aku kasih kamu ide. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Terlalu tidak tahu diri. Dan kamu dipecat. Orang, bawa dia keluar. Hei. Chen Zichong dari bagian pengantaran. Cabut semua haknya. Jabatannya diserahkan kepada Qian Chai. Kak, kamu gila ya? Orang ini gila kan? Apakah saya harus mencarikan rumah sakit jiwa untukmu? Dia pasti sudah terkena dampak dari topi yang membuat otaknya rusak. Hahaha. Usir dia keluar, tunggu sebentar. Silakan bawa barang-barangmu. Segera keluar dari perusahaan. Apa yang kamu katakan? Saya bilang kamu dipecat. Apakah kamu gila? Kamu berani memecat saya. Silakan ambil barang-barangmu. Segera tinggalkan perusahaan. Di perusahaan ini, hanya saya yang memecat orang lain. Tidak ada orang lain yang memecat saya. Masih diam saja kenapa? Belum juga membawanya keluar. Tidak pergi, tidak pergi, tidak pergi. Apakah harus orang yang bertanggung jawab turun langsung untuk berbicara? Aduh, Jiao ya, kamu tenang saja. Dengan hubungan kita berdua, aku akan segera merealisasikan kerjasama ini. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih kepada Xiao Zong terlebih dahulu. Menunggu kabar baik darimu. Sama-sama, sama-sama. Ayo pergi. Terima kasih sudah membantu saya kemarin. Itu hanya hal kecil. Tidak perlu dianggap serius. Apakah Anda datang untuk melamar pekerjaan? Saya hanya datang untuk membicarakan kerjasama. Oh, benar. Jika masih ada yang menyulitkan Anda, panggil handphone saya. Saya cukup akrab dengan presiden mereka. Terima kasih. Cepat, cepat, cepat sebelum keuangan kembali. Tuan, pesanan Anda sudah sampai. Silakan lihat sebentar. Beruntung sudah siap-siap. Sekarang bukti sudah di tangan. Bro. Itu pengantar makanan punya latar belakang apa? Dia bahkan bisa memecatku. Kamu bisukan sedikit. Kamu mau semua orang di grup tahu kalau aku menyalahgunakan kekuasaan? Aku ini kan hanya kesal. Seorang pengantar makanan bisa punya latar belakang apa? Hanya kebetulan bertemu atasan yang dipindahkan. Hanya membunuh ayam untuk menyelamatkan monyet. Pokoknya, selama waktu ini, kamu jangan sering mencariku. Supaya tidak mendapat masalah. Kakak sepupu, kamu adalah CEO yang membuat masalah. Kamu harus membantuku. Kamu selama ini sangat sombong. Berapa banyak orang yang kamu buat marah? Ini bisa jadi sulit. Kecuali apa? Hei, saya bilang ya, besok malam akan mengundang putri dari keluarga Yu Xiaoya untuk membahas kerjasama. Gadis ini sangat serius. Hei, saya sudah mengerti tentang ini. Serahkan pada saya. Ayo. Biarkan kamu yang membuka tirai bagi 4 kelompok besar pelanggar hukum ini. Kamu berani menggelapkan 3 miliar dari kami? Tolong kasihanilah. Pergilah ke penjara untuk bertobat. Luodi, kamu telah menemukan satu kutu yang menggerogoti. Tugas selanjutnya adalah menyelidiki fenomena korupsi di 4 kelompok besar Zhao, Tian, San, dan Li. 4 kelompok besar ini adalah fondasi Heida. Jangan sekali-kali meremehkan mereka. Pasangan, tenanglah. Saya pasti akan membersihkan yang di depan. Ini adalah ujian terakhir yang kamu terima dari Heida. Hehe. Nona Yu, cobalah ini. Apa yang terjadi pada kakak si hari itu adalah kesalahpahaman. Saya kadang-kadang bertindak terburu-buru saat marah. Tuan Zhao memberi saya kesempatan untuk minta maaf kepada Anda. Anda beri sedikit perhatian. Saya sudah melakukannya. Hei. Nona,
Udang ini adalah spesialisasi hotel ini. Setiap hari dikirim segar. Sangat lezat. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kan tinggal disajikan untuknya saja. Makan lebih banyak. Hahaha. Semoga kerjasama Anda dengan grup Zhao berjalan lancar. Tidak, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya tidak bisa minum lagi. Sepertinya Nona Yu tidak memiliki niat baik. Banyak sekali perusahaan logistik. Mengapa kita harus bekerja keras di sini? Ruangan ini sangat panas. Hehe, nomor ponsel yang baru saja aku kirimkan padamu. Tolong bantu aku melokalisasi. Cepat. Lepaskan aku, tolong. Tuan, pesanan Anda sudah sampai. Anda ini siapa? Saya tidak memesan makanan. Keluar dari sini, sepupu. Dia itu. Membuatku dipecat. Kau kejar dia. Kau pengantar makanan yang bau. Kau ini ngomong siapa? Kau tahu aku siapa? Ini adalah perusahaan pengantar makanan terbesar di kota ini. Tepat sekali memotong banyak pesanan kami. Yang dikagetkan adalah kalian berdua. Ayo, saudara-saudara. Ratu. Sangat panas. Keluarkan keringat, agar cepat pulang. Apakah perlu untuk melakukan hal seperti ini? Tuan muda, kami, Heida, tidak pernah berhutang kepada siapapun. Terlebih lagi, dia sangat berharga bagi misi kita. Apakah Anda maksudkan bahwa keluarga Yu saat ini memiliki kedalaman hubungan dengan 4 keluarga besar? Artinya, kita bisa mendekati mereka untuk menjelajahi 4 grup besar. Dan kemudian menyerang dari dalam. Apakah sudah lebih baik? Minumlah segelas susu. Terima kasih. Semalam sangat membantu kamu. Ada apa? Apakah kamu berencana untuk membalas Chen Zifeng? Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu bisa menyelamatkanku kemarin. Itu bukan kebetulan. Setiap kali ada dia, pasti ada kamu. Sebenarnya kamu itu. Daripada Chen Zifeng, aku lebih tertarik pada Zhao Xi di belakang Zhao Renjie. Zhao Renjie, kamu seorang pengantar makanan. Kenapa kamu tertarik dengan Zhao? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud merendahkanmu. Saya hanya sangat penasaran. Putra mahkota berani menyelidiki informasi tentang sang calon pemimpin. Wanita ini harus dihukum. Ada apa? Kesempatanmu datang. Apa maksudnya? Kakekku bilang pagi ini. Keluarga Zhao menghentikan semua kerjasama dengan kita. Apapun caranya. Aku harus pergi mencari Zhao Renjie untuk meredakan hubungan. Aku akan menemanimu. Baiklah, hari ini kamu adalah asistennya. Pergi. Wanita ini benar-benar tidak bisa. Bagus, Hutaoki. Tolong jaga jarak tertentu dengan sang pemuda. Ini rekan kerjaku. Yezi biasanya suka bercanda. Setelah memasak, sewa untuk naik lift dan turun tangga di sana. Kami datang untuk membicarakan kerjasama. Dengan penampilanmu yang kumuh ini. Bahkan untuk jadi satpam di sini pun tidak layak. Membicarakan kerjasama? Kamu tahu kamu datang untuk apa? Tidak salah lagi, itu adalah Zhao Xi. Tentu saja kami Zhao Xi mencakup seluruh industri logistik. Bengkel kecil sepertimu benar-benar mempermalukan diri sendiri. Kukatakan, tidak salah lagi, ini Zhao Xi. Mianyang, saya tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Dia asisten saya. Katakan pada Zhao Renjie. Saya sudah datang, jika dia tidak bisa masuk ke sini, maka saya juga akan segera pergi. Saya sudah menunggu mereka seharian. Biarkan mereka masuk. Setelah itu kalian bisa pergi. Hahaha, Nona Yu, sudah datang. Kenapa buru-buru pergi? Apa kamu sudah memikirkannya? Siap untuk mengabdikan diri padaku? Tolong jaga ucapanmu. Apakah kamu masih berani datang? Tuan Zhao, kami datang kali ini mewakili Yu untuk membahas kerjasama. Hari ini dia adalah asisten saya. Jika Anda tidak menyambut kami, lebih baik kami pergi. Mengapa harus tegang seperti ini? Sambutlah kami. Tentu saja sambut. Hanya saja dalam negosiasi kerjasama ini perlu ada itikat baik. Kamu belajar menggonggong 3 kali. Melalui selangkanganku. Aku akan segera tanda tangan kontrak. Bagaimana jika semua bisnis logistik selama 3 tahun ke depan aku serahkan padamu? Jangan terlalu meremehkan orang. HMPH. Bukankah kamu hebat? Ayo lanjutkan. Seorang pengantar makanan yang payah. Masih ingin berpura-pura jadi pahlawan pemadam kebakaran. Kemarin kamu tidak sedikit dirawat oleh saudara pengantar makanan saya. Bohong. HMPH. Kamu butuh kekuatan. Sekarang kamu bisa telepon supaya pengantar makanan itu datang dan menangkapku. Kamu yang jadi bos? Ya. Hahaha. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar hal seperti ini. Apa maksudmu? Sebagai seorang pengantar makanan. Ya sudah, aku akan mengantarkan makanan untukmu. Zhao. Ini adalah dokumen yang dikirimkan oleh seorang pengantar makanan untukmu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan data ini? Anak ini? Seseorang. Tangkap mereka.
Copot semua perangkat komunikasi mereka. Zhao, mau dibawa kemana orang-orang ini? Zhao, mau dibawa kemana orang-orang ini? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu puas dengan kejutan yang aku kirimkan? Kenapa masih terdiam? Cepat tangkap mereka. Bebaskan kalian semua yang tidak berguna ini. Heidi, kamu sebenarnya siapa? Hidaji, putra emas, Heidi, seorang jenius. Hari-harimu yang berbuat jahat sudah berakhir. Putra Hida, tidak mungkin sama sekali. Tidak hanya itu. Grup Zhao telah membekukan dana dari kelompok Hida. Keluarga Zhao tidak akan ada lagi. Aku akan melawanmu. Lepaskan aku, tuanku. Bagaimana seharusnya menghukum penjahat? Bawa kembali ke markas Heida. Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri. Barang-barang milik keluarga Zhao. Ini adalah urusan hari ini. Dilarang untuk disebarkan. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini adalah sedikit perhatian dari Tuan Muda. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih. Xiaoya, tolong jaga jarak dengan saya. Bukan Xia Yao. Tuan Muda, kita memiliki perbedaan status yang besar. Dengan status Anda, tidak perlu seperti ini. Tidak, kita adalah mitra kerja. Ini adalah hubungan yang setara. Tidak ada jarak. Kau adalah pewaris Black Tower. Aku hanyalah anggota kecil di pasar ikan. Dalam hal kerjasama, aku tidak bisa membantumu. Kalau bukan karena kamu membantu hal ini. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan sepertiku membalas dendam pada Zhao Renjie? Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Xiaoya. Menghilangkan penyebab kecelakaan. Masih ada 3 grup. Qian, San, dan Li yang perlu diselidiki. Bisakah kamu bantu saya untuk mengangkat perintah? Saya tidak memiliki banyak kekuasaan. Paling banyak saya bisa memberikan posisi wakil presiden kehormatan. Itu sudah cukup, asalkan ada tiket untuk masuk ke 4 grup besar. Selanjutnya saya sudah punya rencana untuk bertindak. Hei, kakek, Sang Master San sudah datang. Sekarang kamu segera kembali kepadaku. Siapapun harus kembali dan mengikuti aturan. Saya baru ingin memberitahukan Anda. Dia bernama Hidi. Dia yang baru saya pekerjakan, orang yang konyol. Sungguh konyol. Saya adalah presiden perusahaan. Apa saya tidak memiliki hak untuk mengangkat pegawai? Kau sudah melampaui batas. Masih berani meragukan? Saya. Apa ini? Jadi wakil presiden kehormatan yang baru diangkat adalah Nona yang tersembunyi. Apa kamu ini? Jadi, wakil presiden kehormatan yang baru diangkat. Mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa harus menggunakan kekerasan? Menghukum diri sendiri. Cucu perempuan ini tidak ada urusannya denganmu. Kamu yang cantik juga ingin masuk? Jadi, berharap yang indah. Kakek, ada apa kamu memanggilku kembali? Kerjasama dengan keluarga Zhao sudah kamu rusak. Untungnya uang adalah hal kecil. Dalam 2 hari ini, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tetap di rumah dan bersiap-siap untuk menikah dengan Presiden Qian Wei. Aku tidak mau menikah dengan Qian Wei. Ini bukan urusanmu. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Yu membayar harga untuk sikap egoismu? Apakah keluarga Yu perlu menjual cucunya untuk mendapatkan sumber daya? Bergantung pada kalian berdua, seorang gadis, seorang pengantar makanan, dan mengelola pasar ikan. Bahkan satu kerjasama kecil pun bisa gagal. Masih berharap apa dari seorang pelaku kecelakaan yang sepele? Tidak berkolaborasi juga tidak masalah. Seorang pelaku kecelakaan yang sepele. Pelaku kecelakaan itu memiliki posisi apa? Salah satu dari 4 kelompok besar di Tiongkok. Berapa banyak orang yang berdesakan ingin bekerja sama dengan Zhao? Sungguh kasar dan bodoh. Tapi selain Tiongkok, Zhao hanya bergantung pada aset buruk yang merayu dana asing melalui dana Heida. Heida kapan saja bisa mengambil kembali saham Zhao. Lihatlah apa yang kamu katakan. Seolah-olah kamu adalah orang dari dana Heida. Berpakaian seperti kurir makanan. Kamu keluar menyamar ya? Kakek. Xiaoya memiliki barang seperti ini. Apakah kamu masih ingin dia masuk ke dalam rumah? Sungguh konyol. Cepat kembali ke kamar. Bersiap untuk menikah dengan orang berkuasa. Saya tidak mungkin menikah dengannya. Ayo, bawa Nona kembali ke kamar dan jaga dia. Jangan biarkan dia keluar. Sampai pernikahan dilaksanakan. Kakek memberiku waktu 10 menit. Aku segera akan membuat orang tua Zhao mengeluarkan kata-kata sembarangan. Kekayaan Zhao mencapai puluhan miliar dalam 10 menit. Baik, aku akan memperhatikan waktu agar kamu bisa menerima kenyataan. Atur. Pak Yu baru saja mendapatkan kabar. Kehancuran Zhao. Hida telah mengambil alih Zhao. Apa? Hida telah mengambil alih Zhao. Apa? Kami melihat seorang wanita berpakaian hitam yang memimpin Zhao Renjie keluar dari Zhao. Kemudian markas besar Zhao diblokir. Wanita berpakaian hitam. Saya pernah melihatnya di antara orang-orang Hida. Tidak ada Huo Yuzuo, tidak ada. Anak kecil yang bodoh. Hampir saja kau menipuku, tapi bisa mendapatkan informasi tentang Heida. Seharusnya ada sedikit nilai manfaat. Xiaoya. Bukan kakek sengaja menyulitkanmu.
Si Hidi itu bukan hanya seorang kurir. Dia ingin masuk ke dalam keluarga Yu dan menjadi wakil presiden. Bagaimana bisa diterima semua orang? Tuan tua, apa syaratmu? Silakan katakan saja. Sangat sederhana. Saat ini membutuhkan dana operasional 1 miliar. Jika kamu bisa melakukannya, posisi wakil presiden ini adalah milikmu. Xiaoya juga tidak perlu menikahi Qian Wei demi perusahaan. Ini terlalu memaksa. Jika tidak bisa, ya sudah. Apakah Li yang berani menerima tantangan? Kenapa tidak berani? Baik, saya segera datang. Yang Ning, biarkan aku merawat. Zhao Renjie. Bukankah kamu sudah dibawa ke markas Heida? Hanya bisa bilang Heida juga tidak solid. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Haha, bergabung dengan dunia hitam dan putih akan membuatmu membayar harganya. Bisa bergulung-gulung dengan cewek seperti kamu. Apapun harganya, aku tidak takut. Hehehe. Belajar ilmu kucing segitiga. Hanya memandang rendah segalanya. HMPH, pergi. Ternyata kalian di sini. Lepaskan tubuh yang begitu menawan ini. Sungguh murah hati sekali. Dia bukan orang seperti itu. Oh, jadi aku orang pertama yang merampok? Jangan melawan. Obat ini sangat kuat. Hahaha. Tolong saya. Saudara-saudara, tunjukkan kepada semua orang betapa cantiknya gadis ini. Yezi, apa kamu baik-baik saja? Akhirnya kamu datang. Jangan takut, kali ini aku yang akan melindungimu. Jangan biarkan orang ini merampok. Kau hewan ini. Berani-beraninya kau merusak rencanaku berulang kali. Apalagi yang ingin kau lakukan? Hidi, tunggu sebentar. Keluarga Li bersatu dan setia. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Sialan. Ayo. Minum obat ini. Tuan muda, jangan sekali-kali. Kamu adalah tuan muda. Aku adalah bawahan. Bagaimana bisa membuatmu merawatku? Kita adalah teman masa kecil. Kalau bukan karena saudara dekatku yang memberitahuku hari ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah kamu sudah lebih baik? Tuan muda sudah pulih. Tolong bantu aku cari tahu dana luar negeri mana yang bisa diinvestasikan ke industri logistik dalam negeri besok. Apakah Tuan muda ingin menggunakan dana dari Heida? Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Kita harus membantu keluarga Yu mengurus investasi luar negeri. Baik, saya mengerti. Yu Xiaoya, nasibmu benar-benar baik. Ini adalah laporan keuangan keluarga Yu. Saya sudah merapikannya. Xiaoya, sudah lama tidak bertemu. Dengar-dengar, kamu dekat dengan seorang pengantar makanan. Yoh, ini barangnya. Apa urusanmu? Tentu saja ada hubungan. Aku kan tunanganmu. Kakekmu sudah setuju untuk menikahkanmu denganku. Rosa, kakekku adalah kakekku. Aku adalah aku, tunggu hingga 1 miliar dan aku masuk. Kita berdua tidak akan saling mengganggu. Xiaoya, selama kamu bisa menyenangkanku, aku akan segera memberikan mahar 100 juta. Mengapa harus menyiksa diri seperti ini? Bersamaku, selama kamu bisa menyenangkanku. Apakah akan kekurangan uang? Kamu berpura-pura apa di sini? Kau sudah 3 kali mencari Zhao Renjie. Tidak sedikit usaha yang kau lakukan di bidang itu. Rosa, kau memang tidak akan mengeluarkan gading dari mulut anjing. Tolong keluar. Jangan ganggu pekerjaan kami lagi. Baik, kalau begitu, aku akan menambah sedikit. Memberikan saham kehidupan sebelumnya kepada kalian 1/10. Keuntungan 1 miliar setahun cukup tidak? Kalian kekurangan uang. Kami kekurangan sebuah perusahaan logistik. Bisnis ini sangat menguntungkan. Menguntungkan? Tapi kamu menganggap pernikahan apa? Saya pasti tidak setuju. Apa gunanya jika kamu tidak setuju? Kakekmu pasti tidak sabar untuk segera mengirimmu ke ranjangku. Hei, bocah. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya mobil? Berapa banyak tabungan di rekening bankmu? Mengantar makanan seharian itu melelahkan. Apa rencanamu? Apakah kamu ingin memberi cek dan menyuruhku pergi? Baiklah, aku kasih kamu 3 juta. Cepat pergi. Tinggalkan Xiaoya. Bagaimana jika saya bilang tidak? Tidak. Pernahkah kamu melihat 3 juta? Tidak semua orang menghargai uang seperti kamu. Simpan wajah sok kaya kamu dan keluar. HMPH. 100 juta sudah tidak diinginkan, kan? Tinggalkan Zhao Renjie. Beralih selera. Ya? Sudah suka dengan tulang keras yang miskin. 100 juta adalah janji saya kepada orang tua. Saya bisa mengatasinya sendiri. Apakah kamu pernah melihat 100 juta? Oh, iya. Kamu saat membakar kertas di kuburanmu. Pasti pernah membakar 1 kertas uang kan? Minta maaf. Apa yang aku bilang minta maaf oh? Apa aku harus berlutut di depan kubur ibumu dan bertanya bagaimana dia melahirkan kamu yang begitu payah? Hahaha. Sekali lagi. Minta maaf padaku. Saya salah. Pahlawan, tolong ampun. Pahlawan, tolong ampun. Ini bisa mengakibatkan kematian. Tuan Qin. Anak muda. Saya ingat kamu.
Lain kali saya tidak akan mengampuni kamu. Kau tunggu saja. Investasi dari tuan muda sudah ditemukan. Beberapa dana luar negeri ini tertarik pada logistik. Grup Hongsun ini adalah dana luar negeri yang sudah lama beroperasi. Kekuatan modalnya kuat, masa investasi panjang. Mereka terlalu tradisional. Saya lebih cenderung memilih Hisense Capital. Tim ini muda. Pandangan luas. Hisense di depan juga bisa kapan saja. Keluar, lebih baik cari pohon besar untuk berteduh. Aku sedang berbicara dengan Hidi. Bukan bertanya padamu. Apakah kamu ingin mengintervensi keputusan sang pemuda? Kamu dan sang pemuda juga hanya hubungan kerja. Tolong atur posisimu dengan benar. Anak muda, kamu harus memilih siapa. Hedi, kamu harus memilih siapa. Aku tiba-tiba teringat bahwa guruku melakukan penelitian tentang industri logistik. Aku akan menelepon. Tuan Tang, saya Hedi. Begini, saya baru-baru ini memberikan pendanaan untuk sebuah perusahaan logistik. Saya harap Anda bisa memberikan beberapa saran. Akhirnya, kau mau bertindak juga. Profesor Tang, saya tahu Anda adalah ahli di bidang ini. Saya berharap Anda tidak pelit untuk memberikan ajaran. Anda adalah murid saya. Juga penerus Seida. Hal kecil seperti ini tidak perlu dirisaukan. Terima kasih banyak. Kalau begitu, siswa ini akan langsung meminta bimbingan kepada Anda. Ayo, kita pergi mengunjungi rumah guru. Baik, Tuan Muda. Xiao ya, mari kita pergi bersama. Aku tidak ikut. Aku juga harus membicarakan beberapa investasi. Aku tidak bisa membebankan semua tekanan ini padamu. Anak muda, lihat dirimu yang begitu lelah. Rambutmu juga tidak terawat dengan baik. Di depan guru, ini merendahkan martabat. Sudah larut, aku harus pergi. Xiao ya. Apa yang kau lakukan ini? Bukan anak kecil lagi. Anak muda, aku menghargai waktu kita berdua sendirian. Tidak, segala sesuatu harus berdasarkan kepentingan umum. Tuan muda sepertinya sangat dermawan terhadap Nona Yu. Jangan bicara sembarangan, aku tidak seperti itu. Baik, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Ada apa? Jangan biarkan Sang Renjie melalui proses litigasi. Aku akan kembali sebentar. Aduh, dunia berdua yang aku tunggu-tunggu lagi-lagi hancur. Menakut-nakuti kamu? Buka teko teh. Ayo pergi. Bodoh, ada apa denganmu hari ini? Datang. Kenapa terburu-buru? Mau mati? Halo, saya Hidi, mahasiswa Profesor Tang. Datang untuk mengunjungi guru. Satu lagi muridnya Lau Tang. Kenapa kalian tidak bisa berganti pasangan sparring? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya bilang kalian para murid. Bisakah kalian tidak mengganggu Lau Tang? Dia itu profesor besar. Mana ada waktu untuk urusan sepele kalian? Jika investasi 1 miliar juga hanya sepele. Ternyata pengasuh Profesor Tang juga tidak biasa. 1 miliar. Dijual 75 yuan. Bohong padaku bilang itu murid Lau Tang saja sudah cukup. Bicara langsung 1 miliar. Sungguh membuat orang tertawa sampai mati. Jabatan tidak memandang tinggi rendah atau kaya miskin. Saya juga tidak akan berbicara kasar hanya karena Anda adalah pengasuh. Mahasiswa Hidi datang untuk menyapa. Apa yang Anda lakukan? Karena Anda adalah seorang master. Maka biaya teh ini seharusnya ada, kan? Bibili. Bibili, silakan hitung gaji dan pulanglah. Nona Tang tidak perlu menjelaskan lagi. Sekarang segera tinggalkan tempat ini. Belum genap seminggu sudah beragam korupsi dan suap. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak bisa memecatku. Aku adalah kerabat Profesor Tang. Tuan muda, silakan ikut saya. Kakek, aku sudah membawa Tuan muda. Tuan muda, silakan duduk. Profesor Tang, selamat pagi. Investasi logistik bukan hanya sekadar omong kosong, Tuan muda. Profesor Tang, ini cerita yang panjang. Sekarang saya hanya bisa bertindak sebagai pengantar makanan sementara. Ini cucu saya, Tang Tang. Anak muda, kenalanlah lebih akrab. Tuan muda, nama saya Tang Tang. Senang bertemu dengan Anda. Halo, Tuan muda. Mari kita masuk ke pokok bahasan. Silakan, apa yang perlu saya lakukan? Kakek, bolehkah aku mendengarnya? Tuan muda, saya ini bisa dibilang adik tingkatmu. Profesor Tang, begini. Saat ini saya sedang mencari pendanaan untuk logistik Yushi. Anda adalah ahli dalam big data logistik. Jika kamu bisa berinvestasi dengan keahlianmu, itu bisa sangat meningkatkan nilai investasi di pasar ikan. Masalah pasar ikan sepertinya tidak semudah itu. Saat ini pasar ikan kekurangan dana. Perlu tambahan investasi 1 miliar. Kamu bercanda di sini? Ya. Pendapatan platform tidak sebanding dengan risikonya. Namun kredibilitas Tuan muda. Saya tidak bisa menolak bantuan ini. Tetapi di dalam keluarga Yu tidak begitu harmonis. Ya. Saya akan menggunakan investasi Anda ini untuk menjadi wakil presiden grup Yu. Mengelola operasi perusahaan. Pikiran Tuan muda terdengar terlalu idealis.
Bagaimana seorang wakil presiden bisa mengendalikan You? Konten di bawah ini dari Nona Tang adalah berbayar. Anak muda, ini akan mulai berkendara. Anak muda, ini akan mulai berkendara. Anak ini benar-benar tidak tahu adab. Kakek, saya hanya bercanda. Saya hanya penasaran. Bagaimana anak muda ini bisa langsung dari posisi wakil presiden yang membantu pendanaan menjadi pengendali, begitu investasi dari pihak baru masuk. Bagian investasi ini akan menjadi utang. Dan kami, Heida, dapat dengan sah menerima hak utang ini. Artinya, tidak peduli siapa yang berinvestasi di pasar. Uang di balik semua ini disediakan oleh Heida. Tanpa sepengetahuan siapapun. Dan itu tidak dapat dibatalkan atau diencerkan. Oh, jadi ini sudah diputuskan. Tang, kamu bertanggung jawab sepenuhnya untuk dokumen izin teknis proyek ini. Baiklah. Hahaha. Xiaoya membawa kontrak ini kepada Profesor Tang. Saya akan segera sampai. Terima kasih. Selamat pagi, Profesor Tang. Terima kasih atas perhatian Miss Tang. Panggil saya Tang-Tang saja. Identitas saya mohon kepada Nona Tang untuk menjaga kerahasiaannya. Tenang saja, saya tidak akan merepotkan Tuan Muda. Nona Yu, tolong jaga diri Anda. Apa yang terjadi? Siapa yang ribut di sana? Berikan barang itu padaku. Saya datang untuk membahas kerjasama. Sangat penting. Kerjasama? Dengan nama Yu, kalian juga ingin berkolaborasi dengan Profesor Tang? HMPH, mimpi indah. Lepaskan aku. Pergi. Jika kamu tidak melepaskan aku akan melapor ke polisi. Berhenti. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan aku akan melapor ke polisi. Berhenti. Tuan Chen, bagaimana bisa Anda begitu kasar kepada gadis? Apa yang terjadi? Nona ini, melihat saya membawa uang untuk melaporkan rencana kerjasama dengan Tuan Wei. Tuan Tang juga ingin mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Padahal itu jelas rencanaku. Apakah namamu tertulis di atasnya? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikan. Profesor Tang sudah menyerahkan kerjasama kepada Yushiki. Pengantar makanan, pergi. Cepat pergi, jangan bicara omong kosong. Oh. Nona Yu sudah memelihara seorang pengantar makanan. Itu kamu kan, Bapak Hi, perilaku seperti ini. Orang yang tidak beretika. Apakah kamu berhak dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya? Rencana ini diberikan oleh Qian Wei dari keluarga Qian. Ini disampaikan langsung oleh CEO Qian. Hahaha. Terstruktur dengan jelas, profesional dan hati-hati. Ini adalah rencana saya. Saya akan segera mengantarkan ini kepada Tuan Tang. Tunggu, Tuan Chen. Berapa banyak uang yang diberikan kepada Anda? Bagaimana mungkin saya menerima uang, Tuan Tang? Saya tidak ingin orang meremehkan ini. Uang adalah simbol keseriusan kontrak. Jika memang ada uang logistik, mengapa masih perlu menghubungi keluarga Yu? Logistik masih membutuhkan pengalaman. Mengantar barang dan berlari-lari itu apa sih? Orang sepertimu. Sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Kakek telah menghabiskan seumur hidupnya mempelajari teknologi logistik. Mengizinkanmu menghina. Kami sudah bekerja sama dengan dunia. Katakan pada Qian Wei untuk tidak repot-repot lagi. Aduh, Tuan Tang. Tolong dengarkan penjelasanku. Lagi pula, Tuan Hi adalah murid kesayangan kakekku. Orang yang merendahkan orang lain. Kamu dipecat, panggil orang. Tuan Tang, Tuan Tang, Tuan Tang, berikan aku kesempatan lagi. Tuan Tang, berikan aku kesempatan lagi. Tuan Tang. Nona Yu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Semoga ini tidak mempengaruhi kerjasama kita ke depan. Tuan Qian dan Tuan Zhang tampaknya akan bergabung. Pengurus Chen benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah. Benar-benar menolak tawaran baik dan memilih konsekuensi. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Mari bersulang merayakan kemenangan pertama kita. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Mengapa tidak? Apakah hubungan kita bisa melangkah lebih jauh? Hei, selamat pagi, Tuan. Mereka berdua sudah datang lebih dulu. Apa kamu tidak mau ganti tempat duduk? Aku kira siapa itu? Ternyata ini adalah kaki tangan Zhao Renjie. Posisi ini adalah milikku. Jika kamu tahu diri, lebih baik pergi. Apakah kamu sudah miskin sampai harus kerja 2 pekerjaan? Sambil mengantar makanan sambil mengangkat piring. Atau apakah kamu sudah tercerahkan? Belajar untuk bergantung pada wanita. Tapi seberapa lama kamu bisa hidup dari yoga ini? Ini benar-benar menggambar tanda tanya besar. Jadi, bagaimanapun juga, hidup ini pasti lebih nyaman daripada grup Zhao yang lenyap dalam semalam. Sepertinya kamu belum mengambil pelajaran dari nasib Zhao Renjie. Kamu bangga dengan apa? Kakak sepupuku hanya sial karena dijebak oleh Heida. Apa hubungannya dengan kamu yang mengantar makanan? Kamu ambilkan aku 1 kardus bir. Saya haus, ini sedikit tips untukmu. Selamat pagi, Tuan. Ini adalah 2 orang baru yang datang. Bagaimana kalau Anda pindah ke tempat lain? Saya adalah anggota hacker di toko kalian. Berani menakutiku? Kalian seharusnya memperhatikan orang ini. Apa seorang pengantar makanan mampu menanggung konsumsi di sini yang rata-rata 10.000? Saudara Hi, orang miskin yang tiba-tiba kaya harus tetap tahu diri. Nona Yu juga bukan mesin penarik uangmu. Kalian berdua bisa pindah ke tempat lain, biaya makan Anda akan kami kembalikan 2 kali lipat. Tuan Chen adalah manajer keanggotaan tertinggi di sini. Lihatlah kartu saya ini, apa tingkatnya? Jangan lihat kartu saya ini,
Apa tingkatnya? Menggertak orang dengan kartu kecil dari hotel. Yue, jangan-jangan dia seorang gila. Kenapa manajernya belum mengusir dia? Toko besar menindas pelanggan, ya? Mereka kan sudah lapar. Mereka tidak ingin mencicipi dengan seorang pengantar makanan. Nona ini, apakah kita sebagai pelayan tidak seharusnya dihormati? Sikap Papa ini, saya ini anggota kartu hitam. Saya ingin mengajukan keluhan. Tuan He tidak melayani dengan baik. Maaf, kami akan segera memanggil bos kami. Saya ini anggota kartu hitam. Saya ingin mengajukan keluhan kepada kalian. Agar bos kalian bangkrut. Kau ingin siapa yang bangkrut? Aku? Kartu hitammu sudah terutang lebih dari 300.000. Apa tidak sebaiknya dilunasi? Tolong kembalikan segera. Jika tidak, kami akan melaporkannya. Bos, saya tidak ingin mereka memengaruhi nafsu makan saya. Tolong bawa mereka ke dapur dan suruh kerja. Sampai utangnya dilunasi. Feng Xiao. Orang itu tidak ingin mencuci piring. Bukankah karena kamu yang ingin makan enak? Kartu saya sudah dibekukan. Tapi itu Hidi, saya tidak tahu asal-usulnya. Bai Fu mencari anggota. Pemuda ini setidaknya adalah seorang taipan internasional yang tidak bisa dibeli. Kepala Yu, beberapa investor yang bekerja sama tiba-tiba menarik investasi. Apa? Yu, beberapa investor yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba menarik dananya. Apa? Xiao Xian, ada apa? Yu Yan, karena keluarga Yu sudah bekerja sama dengan Profesor Tang. Jadi, investasi 1 miliar tidak perlu kita keluarkan, kan? Lagi pula, semua ini adalah kebebasan generasi muda. Haha, cuma uang kecil. Ada yang bisa dibicarakan dengan baik. Anak kecil Xiaoya, aku yang akan melakukan negosiasi. Tuan Yu sendiri. Xiaoya dan aku di kehidupan sebelumnya adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi ada orang yang menghalangi di tengah. Aku tidak akan membicarakan Profesor Tang lagi. Semua yang berikutnya akan diatur oleh Xiao Qian. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan menolak. Saya akan menunggu kabar baik. Xiaoya. Xiaoya sekarang sangat membutuhkan dana 1 miliar. Kami memerlukan dukungan dari masa lalu. Saya dan Hedi telah berhasil bekerja sama dengan Profesor Tang. Segera akan ada hasil. Segera. Hari ini, besok atau lusa. Apakah kita bisa menunggu? Jadi, ini tidak bisa dinegosiasikan. Lusa kamu akan mengadakan pernikahan di lereng bukit. Aku bilang aku tidak akan menikah. Pelayan menguncinya di dalam kamar. Jangan biarkan dia melangkah keluar dari rumah. Xiao Yang, lupakan seorang pengantar makanan. Kalian berdua bukan berasal dari dunia yang sama. Aku lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Aku pasti tidak akan menjadi boneka demi kepentingan. Jika hari ini kamu berani mengurungku di dalam kamar, kita akan memutuskan hubungan. Baiklah. Kamu telah melawan saya. Sayapmu sudah mengeras. Putus hubungan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa hidup tanpa saya. Makhluk egois. Kamu demi kepentingan pribadimu, menggunakan saya sebagai taruhan untuk mendapatkan sumber daya, menikahi orang jahat seperti itu. Apakah kamu merasa sangat mulia? Seluruh dunia ini aku yang membangunnya. Kekayaan dan kemewahan kalian adalah hasil kerjaku. Ini saatnya kamu membalas kepada dunia. Namun kamu tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Bawa dia masuk. Pukul sampai dia mengangguk. Ayo pergi. Ahem. Apakah kamu akan mengalah? Aku juga hanya menambahkan sedikit pada obatku. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai pengantar makanan? Lebih baik daripada yang sebelumnya. Teruslah bertarung. Berhenti. Hedi. Baiklah. Semua sudah datang, bagus. Hari ini saya ingin lihat apa kemampuan kalian yang sebenarnya. Pelayan, berikan saya 2 orang sekaligus. 1 miliar, saya bisa menyelesaikannya. 1 miliar, saya bisa menyelesaikannya. HMPH, kamu benar-benar berani membuat kebohongan apapun ya. Tuan Yu baru saja menerima surat niat investasi dari perusahaan. Saya tidak percaya. Pasti ini hanya akal-akalannya untuk menipuku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Kamu ingin memperpanjang waktu di sini, kan? Ingin memasak nasi mentah menjadi matang. Saya bersedia menjadi orang yang tidak terpisah darimu seumur hidup. Baiklah. Yu Xiaoya ternyata bersekongkol dengan orang luar untuk menghadapi saya. Kakek Qi memang tidak bisa diharapkan. Saya bilang padamu, sekarang, pergi dari sini. Kakek Su, saya harap kamu berpikir matang-matang sebelum bertindak. Anak kecil ini berani mengancam saya. Kamu percaya atau tidak? Saya bisa langsung meminta Profesor Tang untuk menghentikan kerjasama dengan kalian. Orang yang mengantarkan makanan biasanya hanya omong kosong. 1 miliar dana bisa datang kapan saja. Apa bisa pergi kapan saja? Atur. Tuan Yu. Sebenarnya ini adalah bisnis yang baik. Tapi jangan karena keegoisanmu, menghancurkan masa depan Yusi. Ayo kita pergi.
Telepon dari Profesor Han Yu telah datang. Dia bilang ini mengakhiri kerjasama dengan pengacara. Apa maksudnya mengakhiri kerjasama? Ya? Paman Changjiang bilang dia hanya bekerja sama dengan Yu karena menghargai Hidi, dana luar negeri. 1 miliar seharusnya sudah ditransfer besok. Karena Yu tidak konsisten. Investasi ini dihentikan. Qin Zhong dan Yu Xiaoya sudah meninggalkan rumah Yu. Baik. Tidak. Lalu saya melihat bagaimana Yu Xiaoya melaporkan kepada saya. 2 hari ini kamu sangat lelah. Silakan mandi dan istirahatlah. Yizi, aku sudah mengatur orang untuk membeli sebuah villa. Kau bawa Xiaoya ke sana. Aku akan ke sana lagi nanti. Villa. Bukankah bisa tinggal di sini? Kita masih ada tugas. Dia tinggal di sini tidak nyaman. Tuan muda, jangan lihat ke belakang. Nona Yu, ayo pergi ke rumah barumu bersamaku. Ya. Berhenti, berhenti. Kalian ini ngapain? Jangan mendekat ke kawasan villa ini kalau tidak ada urusan. Beri aku jalan. Aku beri jalan. Ini adalah tempat tinggal orang-orang terkaya di kota ini. Bukan tempat untuk cewek-cewek seperti kalian yang ingin naik pangkat dengan cara memanfaatkan tubuh. Ada apa ini? Pengurus ini tidak mengizinkan saya dan Nona Yu masuk. Lihatlah 3 orang kalian yang berpakaian compang-camping ini. Apakah kalian berpikir datang ke sini untuk mengintip? Malam ini datang ke sini untuk mencuri ya? Saya adalah pemilik rumah ini. Kamu tahu berapa harga rumah di sini satu set? Kamu hanya bisa menghasilkan uang seumur hidupmu. Ditambah lagi uang yang kalian dan nenek moyang kalian hasilkan selama 3 generasi. Juga tidak cukup untuk membeli satu toilet ini. Saya sudah bilang sebelumnya. Saya adalah pemilik rumah ini. Tolong pergi. Saya sudah bilang sebelumnya. Saya adalah pemilik rumah ini. Jika kamu adalah pemilik rumah ini, aku adalah orang terkaya di dunia. Pergi, tidak punya uang, ngapain sok kaya? Ngedeketin cewek apa? Cuma 2 cewek ini yang mau sama kamu yang ngantar makanan. Kamu sudah kena racun cinta apa? Aku lihat kalian berdua ini masih ada sedikit pesona. Mendingan ikut aku saja. Dijamin kamu akan makan enak dan minum lezat. Saya mengenal semua orang kaya di kawasan villa ini. Nanti kalian berdua bisa pilih yang mana saja. Uangnya sangat menggiurkan. Halo, saya Hidi. Bagaimana cara kalian merekrut pengelola properti di sini? Mengapa saya tidak diizinkan masuk? Dan mengapa teman saya diolok-olok? Hizong, saya akan segera ke sana secepatnya. Baik. Hizong, Anda yang besar jangan menghitung kesalahan orang kecil ya. Aduh berani menggigit majikan. Bersebelah aku. Hanya bercanda. Tuan, ampuni saya. Ini saya bukan manusia. Ini saya buta mata. Saya bilang pengelola kawasan villa kalian harus diganti. Iya, termasuk. Tuan Hi. Anda sangat dermawan. Begini, hari ini saya akan mengkuliti orang tua ini. Supaya kedua wanita cantik ini senang. Hahaha. Tuan, tolong ampuni saya. Ampuni saya. Tuan, saya masih punya keluarga yang harus saya nafkahi. Tutup mulutmu. Hizong, kuncinya saya berikan padamu. Kau urus saja sendiri. Baiklah. Saya sudah membuat orang tua itu, Hizong, pergi. Tenang saja, semua properti di masa depan tidak akan menggunakan dia lagi. Sebenarnya, saya tidak tahu Anda akan datang hari ini. Perhatian yang kurang, tidak menyiapkan barang dengan baik, dan juga tidak tepat waktu. Tenang saja, apapun jenis pelayan yang Anda butuhkan, saya akan membuatnya siap besok pagi. Mengenai kejadian hari ini, mengganggu 2 wanita cantik. Aduh, sangat minta maaf. Hahaha, rumah Anda sudah rapi. Sekarang ini adalah dunia bertiga kalian. Silakan masuk. Dari mulut anjing tidak akan keluar gading. Aduh. 1 pria 2 wanita. Inilah dunia orang kaya. Menjadi kaya itu menyenangkan. Maaf ya. Aku sudah membuatmu repot. Dan selalu membuatmu disalahpahami. Bagaimana bisa? Kamu jelas-jelas membantuku banyak. Hidi, selama ini aku yang selalu merepotkanmu. Dari Chen Zifeng, Zhao Ranjie hingga investasi 100 juta dari Qian Wei. Banyak sekali masalah. Xiaoya, sejak pertama kali kamu membela aku sudah mengakui kamu. Hidi. Selama ini kamu selalu berada di sampingku. Tanpamu, aku tidak tahu akan bagaimana. Mungkin aku akan menjadi alat untuk pernikahan yang dipaksakan. Mungkin aku akan dipaksa menikah dengan Qian Wei. Dalam hidup ini, kau telah memberiku terlalu banyak harapan. Semua harapan ini akan terwujud. Maka aku berharap dapat memeluk harapan ini erat-erat. Maaf ya, tidak menyangka mengganggu kalian. Aku segera pergi. Kelapa.
Halo, Xiao ya? Kau perempuan yang melawan. Aku membatasi kamu untuk kembali dalam sehari. Siapkan dirimu untuk menikah dengan Qian Wei. Aku tidak mau menikah. Aku dan Hedi sudah terlanjur. Ah, kakek bilang jika aku mengakui kesalahan sekarang, aku masih bisa kembali. Di kehidupan sebelumnya, tidak akan mempermasalahkan sifatku yang kecil ini. Jadi setiap kali aku marah, sepertinya Qian Wei harus mengambil tindakan. Jadi maksudnya Tuan Muda adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali kehidupan sebelumnya. Nona Yu menyatakan dia ingin menikah dengan Hidi. Dia berani begitu. Tidak tahu diuntung. Hidi berani merebut wanitaku. Kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu bayar? Ayo, datang. Orang ini bernama Hidi. Apakah kamu tidak merasa tidak suka melihatnya? Tidak suka. Karena kalian tidak suka melihatnya. Jadi kalian memukulnya. Tanpa sengaja, kalian memukulnya hingga terbang. Apa ini ada hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya. Berhenti. Berhenti. Saudara-saudara, waktunya beraksi. Menakut-nakuti. Aku akhirnya bisa melampiaskan kemarahan setelah beberapa hari mengantarkan makanan. Jangan bergerak, jujur saja, terima kasih kepada kalian. Kerja yang bagus. Diko, kami tahu kamu punya kemampuan. Selama itu urusan Anda. Saudara-saudara, kami tidak bisa menolak. Saudara-saudara, terlalu muji. Terima kasih. Hei, apa yang terjadi dengan Xiao Ye? Sayang sekali wajah secantik ini. Segera akan hancur. Kakak, apa yang kau lakukan ini akan mendapat sanksi hukum. Apakah aku perlu turun tangan sendiri? Nanti aku akan bilang ke media bahwa kau membawaku ke pabrik untuk menemui komandan di malam pernikahanmu. Tanpa sengaja, wajahku terkena pecahan kaca. Hidi tidak akan percaya padamu. Apakah itu penting jika dia percaya? Yang penting adalah orang lain percaya. Saya rasa topi Hidi ini tidak bisa dicopot. Saudara, orang ini saya serahkan kepada kalian. Kalian bisa lakukan apa saja. Gadis kecil ini cukup menarik, ya. Kamu jangan berjuang lagi. Aku bisa menjaga diri sendiri. Kamu sudah membuatku bagaimana? Nanti kamu akan melihat seorang pengantar makanan yang menjadi cacat. Hahaha. Pesanan kamu sudah tiba tepat waktu. Ah, jangan mendekat, jangan mendekat. Aku sudah melukainya hari ini. Percaya tidak? Xiao ya, jangan takut. Aku sudah datang. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Jangan. Tuan muda. Hidi, bagaimana kabarmu? Kenapa Hidi menangis? Segera panggil 120. Bagaimana YZNG akan menangani ini? Tunggu, Tuan muda akan datang. Jangan buat masalah dulu. Akhirnya kamu bangun. Tuan muda, akhirnya kamu bangun. Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Di mana Qian Wei? Qian Wei sudah ditangkap. Tinggal menunggu keputusanmu. Bawa dia kembali ke markas Heida. Kebetulan kita tidak bisa menemukan alasan untuk menyelidiki Qian. Dia datang dengan sendirinya. Tapi kami tidak bisa membuktikan bahwa Qian Wei menyewa pembunuh. Saya punya rekaman. Ketika dia menculik saya membuka rekaman. Bagus sekali. Makan sedikit jeruk. Nona, Anda baru saja bangun. Sekarang tidak cocok untuk makan. Minum sedikit air, obat ini sangat pahit, kan? Jeruk segar. Minum jeruk dulu. Makan jeruk dulu. Minum sedikit jeruk dulu. Jeruk, makan jeruk dulu. Tuan muda, silakan minum sedikit. Tuan muda, dengar-dengar kamu terluka. Tuan muda, dengar-dengar kamu terluka. Aku baik-baik saja. Yezi, kendalikan pergerakan depan. Kita perlu menyelidiki masa lalu. Baik, tuanku. Aku baik-baik saja. Kerjasama antara Guru Tang dan keluarga Yu harus dilanjutkan. Kamu teruskan seperti biasa. Baiklah, baik tuanku. Selamat beristirahat. Jangan pikir kamu bisa mengusirku. Kamu terluka untukku. Aku harus tetap di sini merawatmu. Lihat, kamu penuh keringat. Biarkan aku menghapusnya. Tuanku. Segalanya sudah siap, tuanku. Kita bisa mulai menyelidiki hal-hal yang lalu. Baik, atur orang-orang kita. Besok berangkat. Ya. Kamu, pengantar makanan, apa hakmu duduk di lift ini? Kamu. Jangan pedulikan dia. Kita naik tangga. Tunggu. Tidak heran ada Yeso. Ini bukan Tuan Mudahi. Bintang di dunia pengantar makanan? Maksudmu apa? Aku bilang, cewek ini kenapa suka sama dia?
Dia kan cuma pria yang bergantung pada wanita. Baru saja mendekati putri keluarga Yu. Nona Yu menginvestasikan uang dari kehidupan sebelumnya untuk merawatmu, si pengemis ini, sudah cukup. Kau masih saja mencontoh yang lain. Hanya merawat nona-nona lain. Kuozi, kau keterlaluan. Bagaimana berani tidak menghormati orang-orang Heida? Apa itu Heida? Nona Ye, maafkan saya, kami tidak mengenali Gunung Tai. Jangan dipikirkan. Kami masih ingat betapa gagahnya Anda menghukum keluarga Zhao. Nona Ye, maafkan saya. Maaf, saya memang bodoh. Bagaimana Anda bisa tertarik pada pengantar makanan yang bau? Tadi saya bicara sembarangan. Maaf. Sudah sampai. Silakan ke sini. Nona Ye, ini adalah laporan keuangan kami dari kehidupan sebelumnya. Silakan dilihat. Berhenti, ini adalah laporan keuangan kami. Kamu seorang pengantar makanan. Apa hakmu untuk melihatnya? Jangan bicara sembarangan, ini adalah tamu Nona Ye. Tentu saja bisa dilihat. Nona Ye, jangan salahkan saya karena omong terlalu banyak. Hidi itu bukan orang baik-baik. Dia sukses karena wanita. Bagaimana Anda bisa tertarik pada orang seperti itu? Memang saya terlalu banyak bicara. Laporan keuangan ini palsu. Hanya pengantar makanan. Kamu bohong. Aku rasa kamu bahkan tidak bisa matematika dasar. Aku ulangi sekali lagi. Dia itu palsu. Apa kamu salah lihat? Ini pasti tidak ada masalah. Bahkan auditor pertama Heida pun sudah melihatnya. Tidak ada yang ditemukan masalah. Bagaimana jika kepala auditor datang untuk memeriksa? Bagaimana jika kepala auditor datang untuk memeriksa? Kepala. Kepala auditor itu adalah pemimpin dari Black Tower. Apa kamu bisa memanggilnya? Qian Wei yang sangat ingin mengakuisisi ini adalah karena kalian berdua terlibat dalam transaksi fiktif, membesar-besarkan keuntungan. Saya tidak salah. Kamu punya alasan apa untuk berkata begitu? Perusahaan logistik baru yang didirikan oleh keluarga Qian jauh lebih menguntungkan daripada mengakuisisi keluarga Yu. Alasan dia sering membantu keluarga Yu. Saya rasa bukan hanya untuk mendapatkan Yu Xiaoya. Selama ini, itu hanya tebakanmu. Qian Wei sudah saya kendalikan. Dia bisa mengatakannya. Baiklah, kalian tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Xiaoya, kirimkan laporan keuangan sisa kalian sekarang. Laporan keuangan keluarga Qian dan Yu hanya perlu dibandingkan. Kita bisa menyimpulkan laporan keuangan kehidupan sebelumnya. Kecuali jika kamu adalah pewaris Heida. Kalau tidak, tidak mungkin bisa dihitung. Kalian berdua benar-benar berani. Hingga berani memalsukan laba lebih dari 30 miliar. Dia benar-benar sangat licik. Angka-angka di sini tidak ada yang salah. Seperti yang Anda lihat, inilah harta sejati dari kehidupan sebelumnya. Kami hanyalah pelaksana. Semua ini adalah perintah dari Wei yang berada di belakang layar. Tuan Muda, apa yang ingin Anda ketahui? Kami pasti akan memberitahukan segalanya. Kami mohon Tuan Muda memberi kami kesempatan. Di mana kontrak spesifik dari transaksi ini, Tuan Muda? Ini, kami benar-benar tidak punya uang. Sangat hati-hati. Kontrak-kontrak yang fiktif ini akan dihancurkan. Hanya versi elektronik yang akan disimpan di flash disk. Di mana tepatnya kita juga tidak tahu. Tapi Tuan Muda, saya tahu bahwa kontrak di dalam flash disk itu semua ditujukan untuk keluarga Yu. Dia juga memiliki banyak kerjasama ilegal dengan dua grup besar, keluarga San dan keluarga Li. Tapi detail-detail ini hanya diketahui oleh para petinggi dari kedua keluarga itu. Laporkan situasi saat ini ke markas besar. Tuan Muda, tolong, Wang, satu nyawa akan mendapat sanksi. Tuanku, kau benar-benar di sini. Kau datang bagaimana? Tuanku, kau benar-benar di sini. Kau datang bagaimana? Aku sudah menebak kau di sini. Bagaimana? Semuanya berjalan lancar? Lumayan. Ada apa kamu mencari saya? Saya ingin bertanya apakah kalian mau datang ke Tangxi. Ke Tangxi untuk apa? Kak Xiaoya kan sudah diusir dari rumah. Posisinya sebagai presiden juga dicabut. Posisimu juga jadi hilang. Jadi lebih baik kalian berdua datang ke Tangxi. Hal-hal di masa depan akan jauh lebih mudah. Kau memang gadis kecil yang cukup berprinsip. Setelah aku menerima niat baikmu, aku punya rencana baru. Apa rencananya? Aku sudah mengambil kembali saham dari keluarga Zhao dan Qian. Aku berencana untuk menggabungkan kedua grup. Di masa depan, semua akan kembali diri sendiri. Tuan Muda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Nanti akan berguna untuk Tang. Kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Ayo istirahat sejenak. Terima kasih. Uang sudah mengalir. Apa kamu masih tidak bisa kembali ke dunia ini? Kakek sudah mengirimkan pemberitahuan pencopotan saya ke Dewan Direksi. Tidak apa-apa, kakekmu akan datang mencarimu besok. Cuaca sudah mulai dingin. 4 keluarga besar ini juga harus menghadapi perubahan. Pemimpin muda akan dituntut oleh markas. Jika dihukum, setidaknya seumur hidup. Dia ingin bertemu denganmu lagi. Ayo kita pergi. Kenapa harus kali ini aku jatuh ke tanganmu? Tapi kita masih punya kekuatan uang. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Sepertinya kamu masih belum tahu. Reinkarnasi sudah berpindah tangan. Apa? Kamu bilang apa? Apa yang kamu katakan? Menciptakan transaksi 3 miliar itu sulit. Salahmu ingin menikahi Yu Xiaoya. Hapus semua bukti ini. HMPH.
Apakah kamu menemui tuan muda hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Setelah masuk, akui kesalahanmu dengan baik. Usahakan setelah keluar, datanglah bekerja di warung saya. Jangan terlalu bangga. Meskipun kehidupan kita di masa lalu sudah berakhir, keluarga San dan Li masih ada. Saya akan menunggumu di penjara. Jangan buat aku kesulitan. Siapa yang dibawa pergi? Di mana Xiao Ya? Sejak kami mengeluarkan berita tentang Nona Yu yang melobi penggabungan antara dua keluarga, Zhao dan He, Tuan Yu sudah datang. Sekarang dia menunggu di villa. Baiklah, kita berangkat. Saya sudah bilang kan, anak Hidi ini jelas bukan orang sembarangan. Anda terakhir kali bahkan memanggilnya pengantar makanan Bao. Mau memisahkan kami. Aduh anakku. Kakek tidak melakukan ini bagaimana bisa menguji perasaan kalian berdua. Kamu adalah cucu kesayanganku. Presiden Yusi. Apakah ada presiden yang bahkan tidak bisa masuk ke pintu gerbang grup Yu? Apakah ada presiden yang bahkan tidak bisa masuk ke pintu gerbang grup Yu? Xiao Ya. Kakek sudah tua. Tidak bisa dihindari ada beberapa cerita. Dan pada akhirnya, bukankah ini karena takut kamu hidup tidak baik? Melihat Anda, sepertinya Anda merasa saya masih memiliki nilai guna, bukan? Xiao Ya. Kalau kamu bilang begitu, kakek bisa merasa sedih. Bagaimana mungkin kakek memanfaatkanmu? Kamu lihat, ini adalah gelang nenek. Harta pusaka keluarga Yu sudah kubawa untukmu. Katakan saja, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Hanya ingin aku kembali ke keluarga Yu? Xiao Ya, kamu sudah bersama Hidi. Juga meyakinkan Hida, dan memberitahu keluarga Zhao dan Qian. Kamu bilang ini tidak perlu diadakan pesta untuk merayakannya? Lupakan saja. Terima kasih banyak kepada Tuan Yu yang telah membantu. Hahaha. Hidi, pernikahan aku dengan Xiao ya memang karena ketidaktahuan masa muda. Tapi besok kami pasti akan hadir di pesta. Haha. Saya akan menerima gelang ini untuk Xiao ya. Baiklah, kita jumpa besok ya. Dia jelas-jelas ingin memanfaatkanmu. Kenapa kamu setuju? Tenang, saya sudah mengerti. Mengenai gelang ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Haha, hari ini pesta diadakan untuk merayakan bahwa putri desaku Yu Xiaoya dan menantu desa Hidi berhasil meyakinkan Heida untuk mengakuisisi Zhao dan Qian. Ini adalah bisnis akuisisi yang sangat besar. Ini jelas adalah hasil kerjamu. Mengapa ini menjadi prestasiku? Sejak awal, Xiaoya selalu menjadi putri desa yang paling aku hargai. Dia memang tidak mengecewakanku. Bukankah baru saja mengusir orang dari kamar mandi? Ini juga satu-satunya cucu perempuan. Ini berubah dengan cepat. Sungguh mementingkan kepentingan. Selain itu, hari ini juga harus menjadi saksi untuk hubungan antara Xiaoya dan Hedi. Lebih baik hari ini daripada menunggu hari yang lain. Acara hari ini anggap saja sebagai pesta pertunangan kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Baiklah. Hanya saja, Tuan He ingin menikahi Xiaoya dengan syarat tertentu. Xiaoya adalah cucu kesayangan saya. Dia juga pewaris saya yang bodoh, Tuan He. Bukankah seharusnya menunjukkan sedikit itikat baik? Tentu saja. Xiaoya adalah hadiah terharga saya. Saya tidak tahu, apa yang diinginkan Tuan Yu sebagai itikat baik, sejak Hizong bisa berhasil meyakinkan Heida dan memberitahu keluarga Zhao dan Qian. Maka seharusnya perusahaan baru ini mendaftar dengan modal 2-30 miliar untuk Yusi. Kalian bilang bagaimana? Hahaha, hari ini adalah hari yang baik. Saya juga punya beberapa kata untuk disampaikan kepada semua. Saya telah berjalan dari seorang pengantar makanan kecil hingga mencapai titik ini. Saya sangat berterima kasih kepada Xiaoya. Dia adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada saya. Hari cerah. Tuan Yu meminta saya untuk membantu Xiaoya. Saya tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Namun mengenai mas kawin, saya hanya seorang pengantar makanan. Mas kawin harus diperjuangkan oleh Xiaoya sendiri. Namun sebelum pesta hari ini dimulai, Xiaoya sudah berhasil meyakinkan Heita untuk diakuisisi. Jadi pemegang saham terbesar adalah Xiaoya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Apakah ini benar? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana Xiaoya bisa membiarkan Heida mengakuisisi Yushi? Ini omong kosong. Orang ini, kami sudah tidak bisa lagi. Mengembalikan perusahaan Yu kepada Anda juga bisa. Cuma khawatir Anda tidak bisa menerimanya. Apa maksudmu? Rantai modal perusahaan Yu sudah putus lama. Dalam beberapa hari Anda akan bangkrut, kan? Kami keluarga Yu memiliki usaha yang besar. Bagaimana mungkin bangkrut? Jangan banyak bicara. Kakek jadi barang panas yang sulit dipegang. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang menginginkanmu? Tidak berbakti. Keturunan yang tidak berbakti. Aku tidak percaya Xiao Ya bisa meyakinkan Heida untuk mengakuisisi Yusi Qianxi. Telah berinvestasi 40% saham kalian di Yusi. Dan semua uang ini berasal dari Heida. Anda pasti sudah tahu. Lalu mengapa Heida mengangkat Xiao Ya sebagai pemegang saham terbesar? Karena Anda sudah ketinggalan zaman. Jadi Anda membutuhkan seorang pewaris muda. Anda adalah seorang pebisnis. Seharusnya Anda mengerti kapan harus mundur.
Xiaoya. Jadi, Presiden Wei Zi memberikannya padamu. Saya sudah saatnya pensiun, orang tua ini. Hidi. Saya masih ingin bertanya satu hal. Siapa sebenarnya kamu? Saya hanya seorang pengantar makanan. Oh, gadis ini memiliki tubuh yang bagus, ya? Hehehe. Badan gadis ini bagus ya? Hehehe haha. Kalian mau ngapain? Ngapain? Kami mau jadi suami baru gadis ini. Cepat, saya sedang siap-siap untuk merekam film kecil. Hehehe. Hahaha. Biarkan kamu diam, Epic. Artinya, katakan siapa kalian. Ini adalah keluarga San yang membayar kami untuk menghina Yu Xiaoya dan merekam video sebagai alat tawar. Tuan muda, bagaimana kita menangani orang-orang ini? Kirim mereka kembali sebagai hadiah pertemuan untuk keluarga San. Mereka adalah orang-orang kita. Kabar datang bahwa Heida telah mengakuisisi Yusi melalui Yu Xiaoya. Wanita ini sebenarnya bagaimana bisa terikat dengan Heida? Keluarga Zhao dan Qian juga telah diakuisisi olehnya. Lauli, jangan takut. Saya akan menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Hahaha. Pemimpin non-resmi. Sangat buruk, panik dan terburu-buru. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah musuh sudah diatasi? Tidak, belum. Gadis kecil itu dikelilingi oleh beberapa pengawal pribadi. Juga ada pengawal yang menyamar sebagai penjual. Lalu bagaimana kamu bisa kembali? Kami bertarung habis-habisan dengan mereka selama beberapa jam sebelum kembali. Kami juga berhasil mengambil ini dari mereka. Seorang gadis berambut pirang memaksa kami untuk menyerah. Saya lihat apa yang ada di dalamnya. Dia dan Sanchili adalah dua grup besar. Juga banyak kerjasama yang melanggar aturan. Tidak masuk akal. Lausan, kamu terlalu ceroboh. Saya tidak menyangka. Wanita ini ternyata begitu kejam. Dengan begini, saya rasa kita perlu merobek topeng ini. Selama kita berdua bersatu, apa yang perlu ditakutkan? Yu Xiaoya bahkan berani bertindak keras terhadap kakeknya sendiri. Sungguh tak berperasaan. Artinya, Heida dan grup Zhao Qian yang telah direorganisasi. Jadi kehidupan sebelumnya adalah dukungannya. Ya, jangan panik. Kita juga punya senjata rahasia. Kan? Kamu maksudkan ingin meminta Nyonya Deng untuk turun gunung? Tepat sekali. Nyonya Deng, ya, dia sudah menghubungi saya. Selama kita bersatu dengan keluarga San dan Li. Dia hanya seorang yang memiliki sebuah vas. Apa yang bisa dia guncangkan? Ikuti saja apa yang dikatakan Pak Li. Anda mencari siapa? Saya mencari Yu Xiaoya. Yu Zheng juga bisa Anda panggil sembarangan? Apakah Anda sudah membuat janji? Saya tidak perlu membuat janji. Tidak ada janji. Kalau mau bertemu Ibu Yu, cepat pergi. Saya kenal Ibu Yu. Tolong sampaikan. Orang sepertimu bisa kenal Ibu Yu? Ibu Yu sudah punya suami. Kalau tidak pergi, saya akan bertindak. Ibu Yu sudah lama punya suami. Jika tidak pergi, saya akan bertindak. Coba saja kalau berani. Xiaohi, angkat gelas. Tidak mau minum? Minum. Hari ini saya akan buat kamu tahu apa itu langit tinggi dan bumi dalam. Berhenti. Sekretaris Yu, ada pengantar makanan yang ingin menerobos masuk. Saya akan segera menanganinya. Brengsek. Bisa jatuh juga kamu bisa bijak. Mengambil perusahaan dan pergi. Kamu itu yang mengantarkan paket. Hishang, saya tidak mengenali orang besar. Saya akan pergi sekarang. Kita, Yuzong sedang menunggu kamu di kantor. Hidi. Kau harus membantuku. Jadi, kami mengambil uang dari kehidupan sebelumnya. Keluarga San juga mendapat bagian, jika mereka datang mencariku. Apa yang harus aku lakukan? Jika seperti ini, berarti kami terlibat menipu keluarga San bersama keluarga Qian. Investasi di Yu pasti akan menjadi masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan Yu hilang begitu saja. Tenang saja, ada saya di sini. Kamu tidak bisa masuk. Saya San Yun, perwakilan keuangan dari grup San. Kalian terlibat dalam penipuan investasi terhadap pihak kami di kehidupan sebelumnya. Bapak Yu sebagai penanggung jawab. Kami perlu meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan kami. Kami perlu meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan kami. Tuan San, dana kalian berasal dari investasi Qian. Silakan selesaikan masalah dengan Qian. Ini adalah tanda tangan Bapak Yu yang mengakui investasi. Karena presiden saat ini adalah Nona Yu. Jadi, dia yang harus muncul. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Apa maksudmu ini? Mendukung seorang penipu. Kalau begitu, aku lebih baik pergi bersama mereka. Jangan takut, aku ada di sini.
Jika tanda tangan ini milik Tuan Yu, maka pergi dan selesaikan dengan Tuan Yu. Jika kamu merasa ada sengketa utang di antara kita, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan cara membawa orang secara paksa. Grup Sun memiliki hak untuk meragukan bahwa dia berusaha menipu investasi dari 5 pihak. Kami membawanya pergi, juga untuk mencegah kalian bersekongkol, mempengaruhi keputusan 5 pihak. Jangan menakut-nakuti orang. Jika memang seperti yang kamu katakan, kamu seharusnya sudah melalui pengadilan setempat untuk proses hukum. Catatan transfer kontrak ada di sana. Jika tidak percaya, kamu bisa memeriksa. Baik, saya akan memeriksanya sekarang. Anak muda Ye, silakan periksa masalah ini. Saya akan segera mengurusnya. Kalian ingin melakukan apa? Saudara-saudara, bawa Tuan San ke ruang VIP. Layani dengan baik. Jangan pelit dengan kopi dan makanan ringan. Tenang saja, hari ini apapun yang dipesan Tuan San, saya jamin akan diselesaikan dan diantarkan dalam 5 menit. Saya bilang kepada kalian, jangan berpikir bisa mengontrol saya. Saya ingin tahu kalian bisa sombong sampai kapan. Heidi, apakah kamu akan mengurungnya? Karena keluarga San bisa datang ke sini. Pasti mereka tidak hanya memiliki satu perusahaan dan satu tanda tangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sudah mengirim Yezi untuk menyelidiki. Saat ini kita perlu tahu mereka memiliki berapa banyak kartu. Apakah Li Xian juga memiliki penasihat? Kalau begitu, aku ingin ikut menyelidiki. Tidak perlu. Istirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Percayakan padaku saja. Aku tidak perlu istirahat. Aku ingin menangani ini bersamamu. Aku juga ingin berkembang. Keluarga Yu memang benar-benar masalah yang sulit. Kakek terjebak oleh keserakahan. Menjadi alat bagi 4 keluarga besar untuk merampok Heida. Kita terpaksa harus melewati rintangan ini. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sendirian. Kita kan sudah bertunangan, jadi kita adalah suami istri. Aku akan melindungimu dengan baik. Hei, putra muda Yezi. Semua memang seperti yang kau katakan. Hei, putra muda Yezi. Semua investasi dari 4 kelompok besar saling terkait. Sepertinya sejak awal pembicaraan tentang beras sudah terikat erat. Artinya, jika ada perusahaan hulu yang kehilangan kontrol, perusahaan lainnya bisa melangkah maju untuk mengklaim hak. Harus cukup licik. Jadi meskipun dalam situasi sulit, masih berani mengklaim keluarga San dan Lin akan turun tangan. Karena keluarga San dan Lin akan terlibat. Maka untuk memenangkan pertarungan ini, kita harus lebih memahami diri sendiri dan lawan. Baiklah, pastikan penyelidikan dilakukan dengan jelas. Ah, tolong. Kelapa, kelapa. Kamu bisa mendengar aku berbicara, ya sih? Apa yang terjadi pada Hidi? Sepertinya ada masalah dengan Yasi. Kalau begitu cepat cari dia, aku akan pergi dan segera kembali. Aku tidak akan merepotkan. Tunggu sampai kamu kembali. Apa yang terjadi? Kakek, Yu Xiaoya, sekarang kamu pulang ke rumah. Jika tidak, aku tidak akan pernah melihat cucuku lagi. Kakek, Suster San datang. Kamu segera kembali sekarang. Kakek, bersembunyi. Kenapa? Aku menyerahkan Yu kepada kamu dan Hidi. Sekarang dia melarikan diri di saat-saat terakhir. Telah membuat kita Yu menderita parah. Dan masih berani menentang Emerson. Kalian benar-benar berani. Itu semua karena tanda tanganmu di kontrak pinjaman. Nekat sekali kamu. Keluarga San kami setidaknya duduk dengan stabil sebagai keluarga besar kedua dalam transaksi. Cucumu malah bersekongkol dengan pengantar makanan untuk mengurung anakku dan kalian serta front terdepan. Memperdaya kakekku. Sekarang kalian bilang kami bersekongkol dengan kehidupan sebelumnya untuk menipu investasi kalian. Sungguh tak tahu malu. Diam kamu. Belum berlutut, jelas-jelas itu mereka. Orang-orang, tahan dia. Tidak perlu. Dibandingkan dengan beberapa uang tua dari yang tua dan Miss Yu yang cantik mempesona. Itu tidak ada artinya. Apa yang ingin kau lakukan? Pengantar makanan itu sudah beberapa hari tidak terlihat. Mungkin dia sudah ditabrak mobil. Atau kamu berpikir lagi. Kamu bermimpi? Heidi tidak akan terjadi apa-apa. Lalu kenapa dia masih membiarkanmu di sini? Lalu kenapa dia masih membiarkanmu di sini? Apa urusannya denganmu? Itu urusan besar, Xiaoya. Jika San mengajukan tuntutan padamu, kamu akan menghadapi masalah penjara. Kalau Heidi tidak ada masalah, dia juga bisa menunggumu kan? Dia seorang pengantar makanan, apa kemampuannya? Heidi telah berjanji padaku. Dia akan kembali. Aku akan meneleponnya sekarang. Cukup, kakek. Aku tidak ingin membahas ini lagi. Sekarang yang harus dilakukan adalah patuh pada permintaan guru dengan baik. Kalian ingin melakukan apa? Nona Yu yang masih muda sudah menjanda. Sungguh disayangkan. Dulu keluarga Qian sangat kaya. Qian Wei juga seorang tuan besar. Seandainya kamu menikah dengannya, akan menikmati kemewahan dan kekayaan.
Tapi kamu justru menyukai seorang pengantar makanan. Dalam situasi seperti ini, kalau kamu bisa menikahi anak tuan desa, itu juga dianggap sebagai suatu pencapaian. Aku jelas-jelas memberitahumu. Meskipun mati, aku tidak akan menikah dengannya. Cukup, Nona Yu. Kau sebaiknya mengerti keadaan sekarang. Sekarang ini, kau yang membutuhkan bantuan dari keluargaku. Haha, Tuan San, jangan marah, aku datang untuk... Xiao Ya. Jika kau masih ingin menjadi bagian dari keluarga Yu, sebaiknya kau menikah dengan Tuan San dengan baik. Jika kau masih ingin menjadi orang Yu, sebaiknya kau menikah dengan Tuan San dengan baik. Dan baru 3 hari kita berpisah. Kau sudah ingin menjodohkanku dengan orang lain. Aku hanyalah alat bagi pasangan Panlong. Siapa yang mengizinkanmu bicara padaku seperti itu? Sejak Beye menikah dengan Qiang Wei. Mulai saat itu, kau tidak pernah menganggapmu sebagai kakekku lagi. Kau ingin mengusirku dari keluarga Yu. Baiklah, ini bukan pertama kalinya. Yu Xiaoya tidak lagi menjadi bidak yang bisa dikendalikan. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Hei, Tuan Yu. Tuan Yu, jangan emosional, HM. Aku sebenarnya cukup menyukai semangat Yumis ini. Keren, mari kita lakukan seperti ini. Serahkan Nona Yu kepada saya. Saya akan mengajarinya. Jika Tuan Yu tidak mau, maka besok kita akan mengajukan permohonan untuk membekukan Yusi. Haha, tentu mau. Tentu saja mau. Hahaha. Tuan Muda San, silakan. Jangan bergerak, lepaskan aku. Hidi, kamu di mana? Bukankah kamu bilang akan pulang lebih awal? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Kau ternyata tidak mati. Maaf telah mengecewakan kalian. Kamu baru kembali ya? Kamu tahu tidak? Aku datang untuk bermain, tapi simpanan Yu segera akan dibekukan oleh kita. Kamu tidak bisa membantu Yu Xiaoya dalam hal ini. Kamu juga hanya seorang pengantar makanan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Benarkah? Kalau aku bilang, 4 grup besar kalian juga tidak lebih baik. Hei, pengantar makanan, kamu memang dekat dengan Yu Xiaoya. Gadis kaya ini yang tidak mau tahu fakta. Bisa begitu berani. Aku bilang padamu, keluarga San bisa kapan saja membuat keluarga Yu membayar harga untuk kebodohanmu. Cepat minta maaf kepada San Zong dan San Xiao. Kamu ingin mati? Jangan seret kakek Yu kami. Saya justru sedang membantumu. Membantu saya. Jangan buat saya menderita. Saya akan membakar dupa. Jangan terburu-buru, sebentar lagi. Saya akan membuat ayah dan anak ini menghilang di duniamu. Hahaha. Tuan Yu. Menantu kalian ini lagi bermimpi di siang bolong. Apa ada orang yang percaya dengan omongan ini? Kau ini seperti serangga. Percaya atau tidak itu penting. Kau ini seperti serangga. Percaya atau tidak itu penting? Aku rasa kau sudah gila. Kalau kalian di keluarga Yu ingin mati, saya akan memenuhi keinginan kalian. Beritahu mereka. Lausan segera kembalikan utang 5 miliar. Lapor. Ada apa? Heida, suruh kami segera mengembalikan utang 5 miliar. Apa? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Keluarga San kalian bisa meminta Yushi untuk membayar utang kalian. Maka Heida juga bisa meminta kalian membayar utang mereka. Biksu, kamu pasti sudah banyak berkata baik di depan Heida. 1 bulan, 2 minggu, 50 malam. Shensan sekarang benar-benar tidak punya ayah. Apa yang kamu lakukan? Dia hanya seorang pengantar makanan. Kau berkelahi dengan dia untuk apa? Nak, cepatlah sujud dan minta maaf kepada biksu. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kaisar adalah orang yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Segera suruh Heida untuk menarik keputusan itu. Apa gunanya kalian memohon padaku? Heida juga hanya mempertimbangkan wajah Yu Xiaoya. Aku hanyalah seorang pengantar makanan. Kalian cepat pergi dariku. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kami akan pergi sekarang juga. Kalian cepat pergi dariku. Aku tidak ingin melihat dia lagi. Kami akan pergi sekarang juga. Sekarang juga pergi. Hidede, aku baru pergi 3 hari. Kamu begitu terburu-buru menikahkan Xiaoya. Aku juga tidak mau, ya. Ini semua adalah paksaan dari San Longtian dan yang lainnya. Aku juga tidak berniat begitu. Kamu ingin membenci langit biru. Sampai kapan kamu ingin menganiaya Xiaoya? Aku juga adalah orang dewasa di antara kalian. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti ini padaku? Apakah kamu terlihat seperti orang yang lebih tua? Heida bisa menghabisi keluarga San. Dia juga bisa menghabisimu. Panggil orang untuk mengantar yang tua ke rumah sakit.
Mengapa kamu tiba-tiba menghilang selama 3 hari? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Yezi menghilang, saya menyelidiki ke dalam organisasi Heida. Menemukan 2 keluarga di desa bersekongkol dengan Nyonya Deng. Nyonya Deng, benar? Nyonya Deng adalah penggerak di balik 4 keluarga besar. Dan Yezi juga ditangkap karena hal ini. Apa yang kalian temukan? Nyonya Deng sebenarnya adalah ibu tiriku. Nyonya Deng sebenarnya adalah ibu tiriku. Ibumu yang tiri? Lalu dia, iya, dia yang menculik Yezi. Tapi demi muka ayahku, dia tidak melakukan apa-apa pada Yezi. Ini justru memberi kita waktu. Lalu, apa yang kalian temukan? Dalam penyelidikan kami sebelumnya, dia selalu menjadi penghalang. Dia melakukan ini untuk menguasai kekuasaan kami di Heida. Saya pikir kekuatan keempat kelompok besar ini sangat kuat. Tapi tidak menyangka hubungan antar manusia juga begitu rumit. Ada apa dengan Yezi? Tidak baik? Orang-orang yang disewa oleh keluarga Sunlin sedang membuat keributan di luar rumah Tang. Apakah perlu turun tangan? Haruskah kita menyelesaikan masalah ini untuk keluarga Tang? Keluarga Tang mengalami sedikit masalah. Sepertinya Nyonya Deng sudah tidak sabar. Malam ini aku harus pulang sebentar. Apakah kau ingin aku ikut? Kau tetap saja jaga keluarga Yu dengan baik. Aku akan membersihkan jalan untukmu. Xiaoya, tenang saja. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Kembalikan uang keringatku. Kembalikan uang keringatku. Karena Tang merilis berita akan bekerja sama dengan Yu. Jadi kami melepaskan Yu. Sekarang bisnis Yu sepenuhnya ambruk. Kembalikan uang kami, kembalikan uang, kembalikan uang kami. Saudara-saudara, menurut yang saya tahu, jadi, investasi dari Heida sudah didapatkan. Tidak mungkin akan bangkrut. Silakan tenang sebentar. Tunggu pengumuman dari grup Yu. Sekarang kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan sekarang juga. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Tunggu sebentar. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian semua. Bagaimana kalau Xiao Mei melarikan diri? Kalian ini sekutu Yuxi. Uang mereka harus kalian kembalikan. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Dengar-dengar kalian berinvestasi di Yuxi. Bisa menunjukkan perjanjian investasi? Kakak Yezi, kamu sudah kembali. Di mana Tuan Muda? Kami baik-baik saja. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak ada perjanjian investasi. Berbicara sembarangan di sini. Menghasut. Apakah kamu ingin aku melaporkan kalian atas pemerasan? Tidak, tidak, tolong, ampunilah aku. Aku melakukan hal seperti ini juga untuk mencari nafkah. Maaf ya. Selagi aku masih sabar. Segera pergi, pergi. Kakak Yezi, sangat terima kasih. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini adalah perintah dari Tuan Muda. Tuan Muda telah kembali. Di mana dia? Saya harus secara pribadi mengucapkan terima kasih padanya. Akan segera ada kesempatan untuk itu. Ayah, saya sudah kembali. Bagaimana dengan urusan keluarga San dan Lin? Tenang saja, semuanya berjalan lancar. Hehe, adikku, kamu kembali belum makan malam, kan? Bagaimana kalau duduk, makan malam bersama kami, sejak awal hingga akhir? Aku hanya punya satu ibu. Adikku, lihat perkataanmu itu. Karena aku sudah menikah dengan keluarga Hi. Seharusnya bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Kalau ada kesulitan, silakan cari saya. Saya masih punya sedikit akal bisnis. Anda terlalu merendah. Akal bisnis Anda jauh lebih hebat daripada 4 keluarga besar itu. Dibandingkan dengan Hidi, saya masih jauh tertinggal. Baiklah, jangan bicara lagi, mari makan. Nyonya Deng, Anda benar-benar memiliki cara yang hebat. Tanpa penyelidikan yang teliti, siapa yang bisa tahu bahwa Anda adalah dalang yang berkolusi dengan keluarga Li dan keluarga San? Nyonya Deng, tidak salah. Saya adalah orang yang Anda maksud sebagai Deng. Saya adalah pendorong di balik kerjasama antara keluarga San dan keluarga Li. 4 keluarga besar. Keluarga San dan keluarga Li adalah yang paling kuat, tetapi mereka sudah berada di bawah kendali saya. Meskipun kamu mengendalikan Shao, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Tang dan Yu berani dibandingkan denganku? Jadi, masa depan Heida adalah milikku. Jangan berpikir bahwa karena kamu memberi tekanan kepada keluarga San sebelumnya, mereka akan berbalik melawanmu. Keluarga San berhutang 5 miliar kepada Heida. Aku sudah menyelesaikannya. Jadi, keluarga San dan Li adalah 2 anjing setiaku. Kamu terlalu cepat senang, ya? Jangan berpikir ayahku akan diam saja. Sudah terlambat. Di pesta ulang tahun besok, aku akan membungkus sedikit penyelidikan tentang perilaku 4 keluarga besar di balik dana Heida. Misalnya, skandal tentang dana Heida yang ingin mengontrol 4 grup ini. Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja untuk trending. Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja untuk trending. Jadi, saya ucapkan selamat ulang tahun lebih awal kepada Tuan Deng. Selamat ya. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang saya penasaran. Kenapa kamu tidak memberitahu keluarga besar tentang identitasku? Anjing bisa menggigit orang. Jika mereka tahu saya mencarimu, mereka akan mengajukan syarat. Lebih baik begini, kamu sendiri yang melaporkannya. Mengumpulkan sedikit pengalaman mengantar makanan. Haha, apakah kamu mengira aku akan hanya menunggu saja? Meskipun kamu melawan, lalu bagaimana? Asalkan 4 kelompok besar terlepas dari kendali Heida. Itu bagus.
Aku akan mendakwa kamu di Dewan Direksi Heida, agar kamu kehilangan hak waris. Kamu benar-benar berani membayangkannya, ya? Nyatanya, 4 kelompok besar yang secara ilegal memindahkan uang Heida. Pelanggaran pasti akan ada konsekuensinya. Bagaimana jika Heida merampas atau mengambil kembali 4 grup besar? Akibatnya, kamu akan kehilangan hak waris. Saat itu, Heida akan berganti pemilik. Hahaha, Wei Qin tidak sabar. Hahaha, kamu benar-benar gila. Kalian sedang membicarakan apa? Ah, baru saja. Saya berbicara dengan Heidi mengenai beberapa masalah bisnis. Saya berbagi beberapa pengalaman dengannya. Dia masih muda, tetapi sangat memiliki jiwa bisnis. Dia pasti bisa mewarisi usaha Anda dan menciptakan kejayaan baru. Biarkan saudara-saudara mempersiapkan sesuai rencana saya. Waktu kita tidak banyak. Besok adalah saat pertempuran. Tenang saja, Tuan Muda. Kami akan melaksanakan rencana sesuai naskah yang Anda berikan. Hididi akan mendengarkan Anda seperti bibi. Ayo makan malam reuni di rumah. Kamu sudah lama tidak pulang. Ayah sudah merindukanmu. Ayah, saya benar-benar ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kali ini saya tidak bisa menemani Anda. Kedepannya saya pasti akan sering kembali untuk mengunjungi Anda. Baik, semangat. Ayah sangat bangga. Silakan lanjutkan. Saya pergi dulu. Nona muda, akhirnya Anda keluar juga. Aku sudah menunggumu cukup lama. Takut ada yang terjadi padamu. Aku baik-baik saja. Ini adalah rambut wanita itu. Bawa untuk diuji. Maksudmu? Ini hanya sebuah dugaan. Jika dugaan ini bisa dibuktikan, hal selanjutnya akan lebih mudah. Dari ucapan wanita itu, bisa terdengar bahwa sekarang keluarga San dan Li memiliki 100% kepercayaan. Dia mengendalikan semuanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera mengumpulkan bukti yang bisa menjatuhkan wanita itu. Hanya dengan begitu, hubungan segitiga mereka bisa hancur. Besok dia akan mengumumkan kepada media di acara jamuan bahwa Heida sedang berjuang untuk kekuasaan dengan 4 keluarga besar. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memecat saya dan ayah saya. Kita harus segera menghentikannya. Waktu sudah tidak banyak lagi. Baik, Tuan Muda, saya jamin akan menyelesaikan tugas. Apa kamu akan mengungkapkannya pada pesta ulang tahun ibu tirimu? Iya, apakah itu terlalu berisiko? Tidak, tenang saja. Besok, saya minta tolong kamu hadir di pesta ulang tahun sebagai Presiden Yu. Tentu saja, karena secara resmi dia adalah bos kami, pihak kedua. Yu ditulis bagaimana? Di sini ada sebuah butik gaun malam yang mewah. Mari kita lihat. Ayo. Selamat datang. Bukankah ini putri tunggal keluarga Yu? Sekarang seharusnya kita memanggilnya Tuan Yu, kan? Tuan Yu, kenapa hari ini ada waktu untuk mengunjungi toko kami? Tapi mungkin Tuan Yu tidak akan menyukai gaun di toko kami. Saya perlu menghadiri sebuah pesta ulang tahun besok. Tolong rekomendasikan beberapa gaun yang sesuai. Lihat, itu bukan Yu Xiaoya, kan? Yu Xiaoya adalah orang yang mengandalkan Kapten Hei di perusahaan milik kakeknya. Nona Yu, desain hitam ini paling menarik perhatian pria. Dikombinasikan dengan wajah Miss Yu yang cantik ini. Siapapun yang melihat pasti akan terpesona. Lihatlah desain V yang dalam ini. Sungguh dibuat khusus untuk Miss Yu. Mengenai harga ini, saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kan? Berhenti. Mengenai harga ini, saya rasa kamu tidak perlu khawatir, kan? Berhenti. Panggil manajer kalian keluar. Kamu lihat apa? Coba lihat siapa ini. Ini adalah Yang Mulia, Yu. Nona Yu sudah datang. Bagaimana bisa melayani tamu dengan sikap seperti ini? Apakah kamu ingin dipecat? Atau apakah kamu ingin membuat toko kami menderita bersamamu? Nona Yu, apakah kamu tidak puas dengan gaun yang direkomendasikan oleh staf kami? Saya rasa gaun itu sangat cocok untuk Nona Yu. Sangat sesuai dengan kepribadianmu juga. Kalian setuju kan? Gaun ini adalah desainmu sendiri, kan? Kalian begitu menghina Nona Yu. Heida pasti tidak akan tinggal diam. Toko ini, perusahaan saya sekarang akan mengambil kembali. Kemas barang-barangmu dan pergi. Ternyata Nona Yu benar-benar tidak bekerja sama dengan Heida. Saya yang tidak mengenali orang besar. Mohon maaf, Nona Yun. Maafkan saya. Maafkan saya. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Orang yang seharusnya minta maaf adalah Yu Xiaoya. Tapi sekarang sudah terlambat. Yu Zong. Yu Zong, silakan tunggu sebentar. Yu Zong, tolong maafkan saya. Maafkan saya sekali ini saja. Yu Zong. Xiaoya tidak perlu memperhatikan kata-kata itu. Kakek Yu hanya mementingkan keuntungan kecil di depan mata. Tidak pernah peduli dengan perkembangan jangka panjang. Biarkan dia mengelolanya. Perusahaan hanya memiliki satu jalan, yaitu kebangkrutan. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah kamu pikir saya bisa mengelola Yusi dengan baik? Tentu saja kamu bisa mengelola Yusi dengan baik. Di bawah pengelolaanmu, perusahaan pasti akan beroperasi dengan baik. Selama perusahaan semakin baik, rumor-rumor itu akan hancur dengan sendirinya. Ingin mencapai mahkota, harus memikul bebannya. Aku akan menemanimu, terutama jika bukan karena kamu. Mungkin saat kakek memaksa saya untuk menikah dengan Qiang Wei. Saya sudah menyerah. Jika itu benar, saya tidak tahu kehidupan saya sekarang akan seperti apa. Yang saya kenal adalah Xiaoya, seorang gadis yang lembut, baik hati, dan kuat. Tidak. Sebenarnya saya benar-benar sangat lemah. Hingga kehadiranmu. Saya pikir kamu hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Tapi seiring dengan pemahaman yang lebih dalam, saya semakin merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Mungkin inilah yang membuatku terus ingin mendekatimu. Hingga akhirnya tahu identitas aslimu.
Terima kasih banyak kepada semua yang datang jauh-jauh untuk merayakan ulang tahun istri saya. Selamat datang teman-teman media. Hari ini saya memiliki berita penting untuk diumumkan. Silakan lihat beberapa foto ini. Seperti yang diketahui, suami saya, Tuan He, adalah pemimpin dari dana terbesar di dunia, Heida. Namun, selama beberapa tahun bergaul dengannya, saya semakin tidak percaya pada karakter dirinya. Saya menemukan bahwa dia berpura-pura melalui investasi dana Heida kepada 4 keluarga besar. Tujuan sebenarnya adalah untuk secara terang-terangan merebut kendali atas 4 perusahaan unggulan. Dan dia juga memerintahkan putranya, Hidi, untuk mengakuisisi 2 perusahaan, Zhao dan Qian. Untungnya, keluarga San dan keluarga Li berani berdiri untuk mendukung saya menjadi pemimpin Yayasan Heida. Untuk melindungi hak-hak mereka sendiri, Tuan He secara ilegal merebut 4 grup besar. Bisakah Anda mengungkapkan lebih banyak tentang ini? Nyonya He, bagaimana Tuan He mengungkap 2 perusahaan Zhao dan Qian? Nyonya He, Nyonya He, Nyonya Hu, Nyonya Hu, Nyonya Hu, Nyonya Hu, itu semua kosong. Ini adalah kebalikan dari fakta. Tenang saja. Halo semuanya, saya Hidi. Sekarang saya akan mengungkapkan fakta kepada kalian. Halo semuanya, saya Hidi. Sekarang saya akan mengungkapkan fakta kepada kalian. Orang yang berulang tahun 2 hari yang lalu adalah ibu tiriku, istri kedua ayahku. Tapi sejak dia menikah dengan keluarga He, dia berencana jahat terhadap dana Heilai, berusaha membuat fakta palsu, untuk mendiskusikan pemecatan saya dan ayah saya di rapat dewan. Inilah bukti yang dia sebutkan tadi. Silakan lihat, kata-kata bukti ini hanyalah tambahan klausul dari dokumen investasi saham. Dan rincian syaratnya semuanya ditambahkan secara sepihak oleh wanita ini. Semua orang bisa melihatnya. Perbedaan antara dokumen utama dan dokumen tambahan begitu besar. Dan di dokumen tambahan sama sekali tidak ada nama ayahku. Dia menggunakan cara ini untuk memasukkan yayasan Hida kami, untuk menjebak 4 kelompok besar, agar bisa merebut keuntungan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan nama baik keluarga He kami. Sementara dia sendiri mengambil alih Hida. Bukti bahwa keluarga Zhao dan Qian menciptakan transaksi fiktif untuk mencuri investasi Hida ada di sini. Jika kita, Heida, benar-benar ingin merebut 4 kelompok besar, lalu mengapa harus menyediakan investasi ratusan miliar untuk mereka mencuri? Jika kamu bisa merasa tenang, maka biarkan mereka menyerahkan laporan keuangan mereka. Apalagi alasan yang bisa kamu katakan? Silakan saja datang. Kamu masih berdebat tentang apa di sini? Hari ini orang-orang dari keluarga San dan Li semuanya ada di sini. Kita bisa berhadapan langsung. Kita bisa berhadapan langsung. Baiklah. Tuan San, Tuan Li, apakah kalian berdua juga seharusnya muncul untuk mengungkap kebenaran? Di mana orangnya? Hei, San Tianlong. Kalian di mana? Bukankah pagi ini Anda mengirim seseorang untuk memberitahu bahwa pesta ulang tahun dipindahkan ke malam hari? Apa? Apakah kamu merasa sudah pasti menang? Lupa bagaimana berkomunikasi dengan kaki tanganku, ya? Ternyata kamu yang merencanakan ini. Sementara itu, saya juga harus memberitahu semua orang sebuah berita yang mengejutkan. Ibu tiriku sebelum menikah dengan keluarga He, selalu mengklaim dirinya sebagai perawan, namun tidak pernah terpikirkan bahwa dia sudah melahirkan seorang anak. Dan anak ini adalah Qian Wei. Laporan ini membuktikan bahwa secara biologis mereka adalah ibu dan anak. Anda hanya mengada-ada. Anda berbicara tanpa dasar. Jangan percayakan padanya. Nyonya Deng, Anda berkolusi dengan 4 kelompok besar, menipu investasi besar dari Heida yang mencapai ratusan miliar. Tapi tidak disangka, kamu memasukkan uang putramu, Qian Wei, ke dalamnya. Itulah sebabnya dia menjadi terdesak. Dia menjebak aku dan ayahku, mengendalikan Heida melalui dewan direksi. Dengan cara ini, dia melepaskan kekuasaan, menjadi tuan rumah di sarang burung. Diam, Nyonya Deng. Apakah bukti yang dibawa oleh Tuan He tadi benar? Laporan tes DNA Nyonya Deng menunjukkan bahwa Anda adalah ibu kandung Qian Wei. Apakah Anda mengakui? Sialan. Saya tidak menyangka kalian bisa bersekongkol untuk menipuku. Seandainya bukan karena hari ini, saya benar-benar tidak tahu ada konspirasi besar di balik kalian. Mengingat Anda telah berada di keluarga He selama bertahun-tahun, tanpa prestasi juga ada pengorbanan. Demi kebaikan, saya tidak akan mempermasalahkanmu. Mulai hari ini, kau keluar dari keluarga He. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Jangan salahkan saya jika tidak sopan. Di sini adalah bukti bahwa wanita ini dan 4 kelompok besar melakukan kejahatan. Saya mohon kepada kalian, berikan saya sekali kesempatan. Ayo pergi, Nyonya Deng. Ayah tenang saja. Semua akan saya urus. Berkatmu. Menyerahkan pekerjaan ini padamu adalah pilihan yang bijak. Semua ini belum berakhir. Mereka akan melakukan segalanya untuk menghadapi kita. Kita harus siap. Agar bisa memenangkan pertempuran ini. Saya khawatir. Kekacauan ini akan mempengaruhi reputasi kita. Sepertinya kita harus melakukan manajemen krisis. Tenang saja, Ayah. Ini semua adalah jebakan yang saya siapkan. Para wartawan yang diwawancara ini semua menyamar sebagai kurir. Tamu yang datang juga orang-orang dari grup Yu. Berita yang kami sebarkan setengah benar setengah salah. Bisa diumumkan. Dari grup Yu. Yu Xiaoya dijatuhkan. Atau kamu memang sangat hebat. Hahaha. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kalian tahu siapa saya? Kalian berani mengikat saya? Sangat hati-hati. Yu Xiaoya juga memasukkan Nyonya Deng ke penjara. Ulangi sekali lagi, jangan pergi. Informasi ini tidak salah. Sekarang Nyonya Deng sedang dalam posisi yang sulit. Kita berdua harus bagaimana sekarang?
Apa sebenarnya niat gadis berambut kuning ini? Yu Xiaoya, pertama, dia mengirim Qi Wei ke penjara. Sekarang, dia menjatuhkan Nyonya Deng. Kali ini, meskipun harus merusak semuanya, aku akan membuatnya membayar harganya. Yu Xiaoya ini tidak mengenal keluarga. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Saya sudah mulai dari orang-orang di sekitarnya. Kamu tinggal menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Lepaskan saya, lepaskan. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan kami. Tentu saja menggunakan kalian untuk mengancam Yu Xiaoya. Apa gunanya mengikat kami untuk Yu Song? Kami tidak akrab dengannya. Kalau saja pengantar makanan itu bisa diikat juga, itu lebih baik. Aku ingin melihat apakah Yu Xiaoya yang tidak mengenal siapa-siapa itu masih memiliki sedikit persahabatan. Dia ingin kalian. Atau memilih uang? Ahahaha. Yu Xiaoya, aku mau semua dana dari keluarga Yu dan Zhao Qian. Jika tidak, Yanzi Tangtang. Kalian di mana? Yanzi Tangtang. Kalian di mana? Di sana. Jangan takut, aku datang. Kenapa kamu lagi? Pengantar makanan ini, kalian sebenarnya ingin bagaimana agar bisa membiarkan mereka pergi? Saya sudah bilang dengan sangat jelas. Saya ingin memanggil uang dari dunia ini, dan semua uang dari keluarga Tang. Jika tidak, nyawa kedua orang ini tidak akan selamat. Kalian pikirkan sendiri saja. Uang bisa saya berikan padamu. Orang itu harus saya bawa pergi. Tidak ada yang bertanya padamu, pengantar makanan ini. Yang dia maksud adalah yang saya maksud. Saya bisa membayar. Tapi kalian harus segera melepaskan orang itu. Yu, sekarang kamu hanya bisa membawa satu orang. Ini adalah wilayah kami. Semua aturan ditentukan oleh kami. Serahkan mereka berdua. Robeklah. Ayahi, cepat bawa mereka pergi. Tempat ini berbahaya. Jangan khawatirkan saya. Dulu saya selalu mengikuti perintahmu. Sekali ini biarkan saya bersikap egois. Cepat bawa Tang-Tang pergi. Saya telah menjadi sekretaris pribadi Anda selama bertahun-tahun. Saya sudah memiliki perasaan yang berbeda terhadap Anda. Saya telah menjadi sekretaris pribadi Anda selama bertahun-tahun. Saya sudah memiliki perasaan yang berbeda terhadap Anda. Saya mendengar bahwa saya menyukai Anda. Tapi meskipun begitu, saya lebih memilih untuk menyimpan perasaan ini di dalam hati. Meskipun saya dikirim untuk melindungi Anda. Tapi setelah serangkaian kejadian ini, sepertinya kamu yang melindungiku. Aku menganggapmu sebagai bosku, saudaraku, kekasihku. Walaupun aku bisa melihat namamu, aku juga sangat senang. Jadi, tolong biarkan aku melindungimu kali ini. Ini dianggap sebagai tugas terakhir saya sebagai sekretaris. Kau cepat bawa mereka pergi, tempat ini berbahaya. Muda, kau bawa Yezi pergi dulu. Saya adalah putri keluarga Tang. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Kau cepat bawa mereka pergi, tempat ini berbahaya. Sangat mengharukan. Tidak menyangka seorang pengantar makanan masih bisa menikmati kebahagiaan orang lain. Sekelompok wanita ini menghadapi kematian tetapi masih mau mengorbankan kesempatan untuk selamat demi satu sama lain. Sungguh mengesankan. Tidak salah kalau dia adalah orang yang dipilih oleh Presiden He. Tunggu sebentar. Hati-hati ya. Ayo cepat hati-hati. Kakak Xiaoya. Kamu tahan? Kamu benar-benar tahan. Ayo cepat masuk mobil. Kita pergi dulu. Hei, 110 tidak akan melapor. Cepat nyalakan mobil. Xiaoya. Kamu harus bertahan ya. Xiaoya. Kamu tahan ya. Kamu bertahan ya. Nona. Xiaoya. Kamu harus kuat ya Xiaoya. Jangan khawatir, Kak Ai. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan dokternya? Tidak ada yang serius. Setelah beristirahat sejenak, dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Apa yang terjadi ini? Mengapa semua mitra kerja kami menghentikan kerjasama dengan kita? Tuan San, saya telah mengutus orang untuk menyelidiki. Seharusnya ini karena hubungan yang digunakan oleh Yu Xiaoya. Setelah kejadian dengan Nyonya Deng, kekuasaan keluarga Yu semakin kuat. Jadi banyak mitra bisnis memilih untuk membatalkan kerjasama dengan kami, dan beralih untuk bekerjasama dengan keluarga Yu. Nona Yu Xiaoya ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya menjatuhkan dua perusahaan Zhao, sekarang dia juga ingin menjatuhkan saya. Kami baru mendapatkan kabar. Tuan Muda Hei akan segera mengunjungi kami. Yu Xiaoya ingin melawan saya. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Kedatangan Tuan Muda Hei kali ini adalah kesempatan yang baik. Meskipun kekuatan Yu Xiaoya sangat besar. Di depan Hei, dia hanyalah seorang yang tidak berdaya. Anda perintahkan saja.
Dengan segala cara, bahkan jika harus mengeluarkan banyak uang, harus mencari cara untuk mendekati Tuan Heida atau orang-orang di sekitarnya, agar Tuan dapat berdiri di garis depan bersama kita. Baik, Tuan San. Selama kita bisa menarik perhatian Tuan Heida, seorang gadis rambut kuning, seorang pengantar makanan, di hadap saya, apa arti semua ini? Hahaha, Tuan San, orang yang Anda minta untuk mencari di sekitar Tuan Muda Heida sudah ditemukan. Cepat, silakan masuk. Tuan San, ini adalah pengikut Tuan Muda Heida. Biasanya dia mewakili Heida untuk menyampaikan pesan keluar. Kamu adalah pengikut dari Master Heida, kan? Benar-benar orang yang tampan. Ayo coba teh Maujian berkualitas tinggi yang baru saja saya dapatkan. Silakan duduk. Apakah ada urusan yang ingin disampaikan kepada saya, Tuan San? Master kita sangat sibuk. Jika hanya untuk mengobrol, saya akan pamit. Tuan, ini bunga dari mana? Karena saya mengeluarkan banyak uang untuk mengundang Anda. Saya pasti ada sesuatu yang ingin saya minta dari Anda. Tuan, apakah Anda tahu tentang Yu Xiaoya? Sedikit tahu. Ada urusan apa? Belakangan ini saya mendengar bahwa putra muda Heida akan datang mengunjungi saya. Saya sengaja ingin mengundangmu untuk membahas beberapa hal. Oh, ini Yu Xiaoya. Selalu menggunakan Hida untuk mencari masalah. Tidak hanya menggabungkan dua keluarga Zhao Xian dengan nama Hida, tapi juga merebut posisi kakeknya sendiri. Lebih parahnya lagi, dia menjatuhkan Nyonya Deng yang paling berkuasa di kota. Selanjutnya, pasti giliran saya. Dan saya tidak ingin sang pewaris terjebak dalam cinta wanita yang ambisius ini. Jadi saya minta Anda datang lebih awal. Semoga bisa berbicara baik di depan Tuan Muda. Apa yang dikatakan Tuan San hari ini akan saya laporkan dengan jujur. Saya permisi dulu. Silakan jalan dengan hati-hati, Tuan. Hei, urusannya sudah beres. Tuan Muda, hujan memang menarik perhatian. Tuan Muda. Ini adalah Yu Xiaoya, selalu memanfaatkan Heida untuk melakukan tindakan. Tidak hanya menggabungkan keluarga Zhao dan Qian dengan nama Heida, tetapi juga menguasai posisi kakeknya sendiri. Lebih jauh lagi, ia telah menjatuhkan para pejabat paling berkuasa di kota. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda selanjutnya? Mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk menemukanmu, untuk mencemarkan citra Yu Xiaoya di hadapanmu. Bukankah mereka ingin membuat Master Heida bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi keluarga Yu dan ayahku? Kita akan memanfaatkan rencana mereka. Master, bagaimana caranya? Kau harus menyebarkan berita bahwa Master Heida bekerja sama dengan keluarga San. Kemudian sampaikan kepada San Longtian. Master Heida bersedia bekerja sama dengan mereka. Yu Xiaoyang akan mengatakan bahwa aku bersedia menjadi penengah bagi mereka. Baik, Master. Karena ingin meminjam kekuatan dari yang Master Heida, menghadang hujan, saya akan memenuhi permintaan yang Master Yong yang sudah setuju untuk membantu kalian mendapatkan keadilan. Tunggu kabar baik ya. Untuk urusan kali ini, terima kasih banyak. Sedikit niat baik. Tidak ada cara lain, saya pamit. Sungguh dermawan Tuan San ini. Sepertinya jika saya tidak muncul, memang akan sangat tidak sopan. Paman Lin segera menyebarkan berita. Pemimpin besar dana global Heida akan segera mengunjungi saya. San, sudah mendapatkan dukungan penuh darinya. Segera kita pindah ke Yu Xiaoya. Dan yang itu, pengantar makanan yang menyebalkan. Diterima, Tuan San. Sifat dasar seorang pebisnis adalah untuk keuntungan. Tapi orang-orang ini demi keuntungan. Bahkan melepaskan batasan paling dasar. Mereka ingin berakting. Saya akan menemani mereka dengan baik. Saat ini banyak mitra kerja Yu ingin menghentikan kerjasama. Hanya Tang yang masih memberikan dukungan teknis kepada Yu. Tapi meskipun begitu, rantai pendanaan mereka tidak bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Ini sudah saya duga. San sudah menyebarkan kabar. Pangeran Heida telah memutuskan untuk membantu mereka. Semua perusahaan sudah tahu. Jadi mereka berdiri di sisi yang berlawanan dengan keluarga San. Oleh karena itu, mereka secara alami akan membantu keluarga San. Sekarang kita hanya perlu mengamati situasi. Kemudian menangkap semua perusahaan yang terlibat. Kau sebarkan berita. Katakan bahwa pemimpin hitam akan hadir secara pribadi. Ajak semua perusahaan untuk berkumpul. Sampai saatnya saya muncul. Kabar yang disebarkan oleh keluarga San dan Li tidak. Perusahaan hancur. Baik, Tuan Muda. Xiaoya, hari ini saya akan menyelesaikan semua urusan. Kamu mengenakan pakaian ini juga untuk hari ini. Tunggu saya kembali. Baik. Tuan San, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Tuan Wang. Oh, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Tuan He, anak pertama di dunia pengantaran? Bagaimana? Yu Xiaoya tidak berani datang? Hari ini adalah acara dari pewaris Heida. Apakah Yu Xiaoya merasa bersalah, sehingga mengirim kamu yang tidak berguna ini untuk menggantikan? Sepertinya rumor di luar benar. Pemimpin Heida memang ingin menghukum Yu Xiaoya. Dia tidak berani datang. Hanya mengirimkan seorang tampan pengantar makanan, itu dianggap apa? Hizong pasti tidak mendengar kata-kataku. Hari ini adalah acara pemimpin Heida, perusahaan dana terbesar di dunia. Kau pikir kau masih bisa bersikap seperti dulu pada Nona Yu? Tersenyum manis, dia bisa membiarkanmu pergi, kan? Biarkan aku pergi. Hari ini, Hizong terlihat cukup rapi. Kalau tidak tahu, pasti mengira dia adalah pewaris Heida. Hahaha. San Longtian. Nanti aku akan membuatmu menyesal. Orang yang menyesal adalah kamu yang datang ke tempat Wang Song. Silakan. Masuklah pemuda Heida. Inilah pemuda Heida. Benar-benar menawan. Tapi mengapa pemuda ini memakai topeng? Aku mengerti, menyembunyikan identitas.
Inikah pemuda Heida? Memang misterius dan sulit dipahami. Dengar-dengar, grup San dan Lee ingin saya turun tangan untuk menjatuhkan sanksi pada grup Yu. Apakah itu benar? Dengar-dengar, grup San dan Lee ingin saya turun tangan untuk menjatuhkan sanksi pada grup Yu. Apakah itu benar? Saya adalah presiden grup San, San Longtian. Karena itu, saya sangat tersakiti. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin Anda menghukum Yu Xiaoya dan He Di dari grup Yu. Biarkan mereka mengembalikan semua uang yang dipinjam dari 4 grup besar. Saya ingin dia membayar utang yang belum bisa dibayar di Beisho. Saya ingin semua orang di sini memperhatikan si pelacur Yu Xiaoya itu. Saya ingin He Di diinjak-injak sepanjang hidupnya. Kalian semua harus berbicara tentang hal ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Harus diperbaiki dengan baik. Baiklah, perbaiki orang di luar itu. He Di Ling, Xiaoya, cewek itu sangat menarik. Hari ini setelah Tuan Muda menghukum, kita akan menjadikannya pengantin. He Di, kalian ini. Hidi, kamu sama sekali tidak mungkin menjadi Tuan Muda Black Tower. Kamu hanyalah seekor ayam liar yang dicukur untuk pengantar makanan. Apa yang kamu rasakan jadi burung Phoenix? Aku berani menjamin dengan suara rakyat. Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Pengaman, datang sini. Serat orang ini keluar. Benar-benar sekumpulan katak di dalam sumur. Aku akan memberitahumu tentang berbagai tempat. Ini adalah Hida. Tidak mungkin Tuan Muda. Salongtian, sayang sekali kamu masih bergantung pada kursi. Dia bahkan tidak memberitahumu identitasku. Saudara-saudara, kelilingi ini semua. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan beraksi. Tidak mungkin pergi seperti ini. Jangan sentuh aku saat pergi. Hige sudah membuang 2 limbah yang mudah terbakar ke tempat sampah. Bagus, sekarang terlihat jauh lebih nyaman. Selanjutnya, saatnya mengurusmu. Kalian semua sedikit banyak pernah mengambil uang dari Heida. Makan dari 2 sisi. Bahkan bersekongkol dengan keluarga San dan Lee untuk menghabisi kami. Apa yang sedang terjadi, Tuan Muda? Saya difitnah. Kami benar-benar telah ditipu oleh 2 bajingan itu. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Bawa semua orang ini kembali ke markas besar Heida untuk diselidiki. Jika ada perilaku ilegal, serahkan semuanya kepada pihak berwenang untuk ditangani. Tidak akan ada toleransi. Pembunuh, Tuan Anda tidak ada di sini. Tadi Anda telah berbicara kasar kepada istri saya. Pukulan ini adalah balasan untukmu. Jika ada kesempatan lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kau telah berbicara kasar pada istriku. Aku beritahu kau, segera tinggalkan kota ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mencari gigi yang berserakan. Kedatanganku kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelidiki korupsi 4 keluarga besar dan Nyonya Deng. Mereka saling berkolusi untuk menciptakan transaksi fiktif, menipu investasi, menutupi segalanya. Tidak dihilangkan, tidak cukup untuk meredakan kemarahan rakyat. Tidak diobati, tidak cukup untuk menenangkan dunia. Mereka pasti akan mendapatkan hukuman dari hukum. Jika di antara kalian ada yang seperti mereka, saya pasti akan turun tangan lagi dengan baik. Bicara bagus. Kerja keras, saudara-saudara. Ini adalah bonus untuk kalian. Hige, urusanmu adalah tanggung jawab kami. Kasus ini kami serahkan kepada kalian. Saya pergi dulu. Hige, kamu mau kemana? Saya dapat satu pekerjaan. Rapatnya sudah selesai. Sudah selesai. Ada apa? Capek tidak? Tidak capek. Setiap kali saya ingat ini untuk karir kita berdua. Saya jadi tidak capek. Masih sangat bersemangat. Saya sekarang masih bisa mengadakan rapat sekali lagi. Bersikeras dan masih bilang tidak lelah. Kamu pikir saya tidak bisa mendengarnya? Suaramu hampir hilang. Cepatlah istirahat. Sekarang juga. Baiklah. Jadi saya akan istirahat sebentar. Saya sudah menutup mata. Undangan pernikahan Tuan Muda sudah selesai. Silakan dilihat. Desainnya sangat bagus. Saya sangat puas. Nanti kirimkan bonus ganda kepada desainer. Baik, Tuan Muda. Bagaimana cara mengatur tamu undangan di pernikahan? Asal bukan musuh kita. Semua harus diundang. Semakin meriah semakin baik. Saya ingin semua orang tahu betapa kuatnya saya. Saya juga ingin Xiao yang menikah dengan saya di bawah tatapan semua orang. Baik, Tuan Muda. Jika tidak ada hal lain, keluarlah kamu dulu. Baik. Tidak baik. Tuanku dan Xiaoya telah diculik oleh Shen Tailong. Hidi, kamu membuatku kehilangan muka. Aku sudah tidak punya muka untuk hidup. Aku ingin menarik kalian semua untuk mati bersamaku. Aku sarankan kamu menyadari kenyataan. Kamu sudah berulang kali melanggar batas hukum. Kamu pikir kali ini kamu bisa melarikan diri? Baiklah. Kenapa saya harus melarikan diri? Saya datang hari ini tidak berniat untuk melarikan diri. Mari kita mati di sini bersama-sama. Ini semua salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ini bukan urusanmu. Tahu tidak, Sulongtian? Jangan terus salah. Berhentilah, salah. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya mengembangkan dan memperkuat keluarga San. Kekayaan datang dari risiko. Jika bukan karena kamu, bukan karena kalian berdua yang hina, apakah keluarga San saya masih akan seperti ini? Apakah saya akan mengalami nasib yang seperti ini? Karena kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Maka kamu harus menanggung risikonya.
Melanggar hukum berarti harus menerima hukuman. Jika bukan karena ayahku berinvestasi pada kalian, kamu hanyalah seorang pekerja teknis yang sangat biasa. Sekeping kartu yang baik dimainkan dengan sangat buruk. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jangan berpura-pura baik di sini. Kamu hanya bisa terlahir kembali. Sulong Tian, jangan terlalu berlebihan. Kamu sudah kalah sejak awal. Sulong Tian. Baik, apapun permintaanmu, silakan katakan padaku. Jangan lukai Yu Xiaoya. Aku mau kamu berlutut. Aku mau kamu mengakui kesalahanmu. Baik. Berlututlah. Jangan berlutut di hadapan Hidi. Jangan berlutut di hadapan Hidi. Jangan berlutut di hadapannya. Hahaha. Hidi, hari ini kamu juga seperti ini. Bukankah kamu sangat sombong? Kenapa sekarang seperti anjing? Sang Long Tian, jika ada urusan, hadapiku saja. Jangan lukai dia. Hadapiku saja. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menang? Hidi. Kehilangan orang yang paling dicintai adalah hal yang paling menyakitkan. Aku ingin kau menderita seumur hidup. Takkan terlupakan seumur hidup. Hili, kau tidak akan mati dengan tenang. Tidak akan mati dengan tenang. Hahaha. Bagaimana? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Semoga kamu tidak mati dengan baik. Ahahaha. Bawa dia pergi. Iya. Hili, semoga kamu tidak mati dengan baik. Ini kesalahan saya. Aku tidak menyalahkanmu atas luka seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini. Apakah kita harus menunda pernikahan kita beberapa minggu? Tidak. Jangan berpikir untuk membatalkannya. Ini adalah kalung yang dipakai ibuku saat menikah. Aku telah menyimpannya selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, ia memiliki pemilik baru. Aku bantu kamu memakainya. Ibu. Terima kasih telah menyerahkan Hidi padaku. Aku akan mengenakan kalung ini dan berjalan ke pelaminan dengan Hidi. Hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Jika tanpa bantuan kalian, penyelidikan 4 keluarga besar tidak akan berjalan lancar. Saya akan terus memimpin kalian untuk membuat usaha kita di Heida semakin berkembang. Baik, 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 baik. Hari ini ada satu hal lagi. Saya berharap kalian bisa menyaksikan bersama saya. Apa itu? Xiaoya. Haha. Wow, ya. Bagus. Yeay. Cium, 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 cium. Wow. Tuan muda, kamu harus cepat-cepat punya anak dengan Xiao ya. Bukan anak tuan muda. Putri kecil juga hebat. Pasti akan secerdas dan seindah kakak Xiao ya. Hehe, saya tidak pandai berbicara. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi dengan kehadiranmu, hari-hari kami jadi penuh harapan. Kakak ipar tegas dalam perimbalan dan hukuman. Semua orang bekerja lebih giat. Melihat kalian menikah, saya benar-benar merasa bahagia dari lubuk hati. Terima kasih kepada semua yang bisa menjadi saksi bagi saya. Semua orang di sini adalah keluarga kami. Terima kasih atas kesaksian kalian. Semoga kalian berdua langgeng hingga 100 tahun. Selamanya bersatu hati. Saya mendengar bahwa pengantin pria adalah pewaris Seida. Pengantin wanita adalah kepala keluarga Yu. Keduanya benar-benar bergabung dengan kekuatan yang kuat. Hei, apa? Tuan muda, ada masalah. Seseorang laporkan bahwa grup investasi Tiongkok kita terlibat dalam kecurangan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, saya dan Xiao ya akan menyelesaikannya bersama. Ayo, ayo.